Bab 851, Para Suster Sen. Sulizi berbicara, sekarang saya mengerti mengapa guru-guru kami memiliki raut wajah itu ketika kami meninggalkan akademi. Dan senior yang kami temui dari War God Hall. Saya benar-benar tidak ingin kembali ke tempat itu untuk selamanya. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka diizinkan meninggalkan pulau itu, mereka hampir tidak dapat menahan diri dan melompat ke laut dengan tidak sabar, menuju sejauh mungkin. Sebenarnya, iblis lama agak menyedihkan, Su Xiaoyan berbicara. Ekspresi Yue Zhengyu berubah. Jika mereka bersedih, lalu apa kita? Apakah kita tidak mendapatkan cukup penyiksaan mereka? Zhengyu, tenang. Tang Wulin berbicara, kami disiksa dengan kejam, tetapi saya harus mengakui bahwa kami meningkat dengan pesat dalam waktu singkat. Kami semua telah tumbuh, dan saya benar-benar merasa seperti saya bukan lagi anak-anak tetapi orang dewasa saat kami meninggalkan tempat itu. Petik 2. Ya, kita semua sudah dewasa. Yuanen Yehui tertawa kecil ketika dia berbicara. Tang Wulin berbicara dengan santai, oh benar, aku sudah melihat reaksi semua orang selama ujian Old Demon Lust, selain Zhengyu yang mengalami kecelakaan. Old Lust yang menunjukkannya padaku dengan sengaja. Katakanlah, kalian semua ingin tahu reaksi masing-masing. Petik 2. Sekelompok orang menjadi diam, sementara Yue Zhengyu membelalakan matanya karena terkejut. Segera setelah itu, 5 lainnya hampir berteriak serempak, diam. Kereta jiwa tiba dengan klakson yang akhirnya membawa cahaya ke stasiun kereta kecil yang sepi. Tang Wulin menggenggam tangannya di belakang kepalanya saat dia melihat kereta yang dikenalnya dan mengingat setiap pertemuan. Dia berjalan lebih dulu. Akhirnya, saatnya untuk kembali. Hari-hari yang sulit akhirnya di belakang mereka. Pada akhirnya, dia tidak berbicara tentang hal-hal yang telah dia saksikan pada hari itu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tanpa terungkap. Di Korps Angkatan Laut Nordsea, ekspresi Shen Yue gelap ketika dia mendengarkan laporan dari bawahannya. Suasana hatinya sedang buruk. Dia terkejut menemukan bahwa ada pengkhianat tersembunyi di Korps Angkatan Laut Nordsea dengan jabatan penting tersebut. Dia diikat oleh tugas tak terduga sebagai petugas resimen. Lebih penting lagi, saudara perempuannya hampir disandera. Dia pasti akan sampai ke dasar insiden ini dan menghapus infiltrasi dari akarnya. Kirim pesanan saya, segera luncurkan operasi pembersihan. Periksa dengan ketat perwira internal Korps Angkatan Darat. Iya nih, jelas, Mayor Chen dan rekan-rekannya dikeluarkan dari militer. Setelah perhitungan inventaris, ditemukan bahwa lebih dari 200 amunisi jiwa tetap hilang. Itu sudah cukup untuk memusnahkan kota kecil. Shen Xing menatap adiknya. Dia masih belum sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya. Saudari, jangan terlalu stres. Semua orang telah meninggalkan ruangan, jadi Shen Xing berbicara dengan santai pada Shen Yue. Shen Yue mengerutkan kening. Ini sudah bukan masalah stres lagi. Seseorang menyusup ke Korps Angkatan Laut Nordsea kita, jadi bagaimana dengan korps tentara lainnya? Bagaimana dengan seluruh wilayah militer Timur Laut? Aku tidak bisa menyembunyikan insiden ini. Jadi aku harus melaporkannya. Saya khawatir saya akan ditegur. Adapun Anda, saya akan merinci layanan jasa Anda sesuai. Andalah yang menemukan masalah bagaimanapun. Selain itu, Anda berhasil menghentikan pengkhianat itu melarikan diri. Saya tidak akan menyebutkan Shrek Seven Monster. Akan kukatakan itu semua ulahmu. Petik 2. Kakak, lalu bagaimana denganmu? Hukuman macam apa yang akan kamu dapatkan? Shen Xing bertanya dengan cemas. Shen Yue tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kejadian kali ini sangat serius, jadi aku khawatir posisiku sebagai kantor resimen dipertaruhkan. Aku akan mentransfermu segera setelah mungkin setelah prestasi Anda disetujui. Sudah waktunya bagi Anda untuk bertanggung jawab. Petik 2. Shen Xing mengangguk dengan lembut. Untuk beberapa alasan, dia tidak lagi memiliki mimpi buruk ketika dia tidur setelah seluruh kejadian. Shen Yue tidak mengirim seseorang untuk mengejar Shrek Seven Monsters, karena tidak perlu baginya untuk melakukannya. Itu tidak ada artinya. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika kelompok 7 Tang Wulin tertangkap? Itu hanya akan membawa skandal yang lebih besar ke Korps Angkatan Laut Nordsea. Lebih baik bagi semua orang untuk membiarkannya. Setelah semua, konflik antara Imperial Sun Moon Soul Master Academy dan Shrek Academy hanya perselisihan pribadi. Di sisi lain,
Dia perlu mempertimbangkan banyak hal dalam jangka panjang sebagai perwira militer berpangkat tinggi. Setelah berganti kereta 2 kali, Tang Wulin dan teman-temannya naik kereta yang benar saat mereka langsung menuju ke Akademi Shrek. Kali ini, mereka tidak menemukan kejutan, dan perjalanan mereka aman dan sehat. Tang Wulin merasa seperti air mata akan mengalir di wajahnya saat kereta jiwa berhenti di jalur kota Shrek. Perjalanan kereta jiwa tanpa insiden benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia gelisah sepanjang waktu. Dia turun dari kereta dan meregangkan seluruh tubuhnya. Kami akhirnya kembali. Apakah kita akan segera check-in atau apakah kalian semua memiliki masalah sendiri untuk diurus? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya. Xie berbicara, aku tidak berencana kembali ke akademi secepat ini. Aku perlu istirahat lama. Aku tidak tahan lagi karena betapa seriusnya kali ini. Aku berencana untuk pulang. Sudah terlalu lama. Yuanen, mari kita kembali ke rumahku bersama-sama. Bagaimanapun juga, seorang istri yang jelek akan bertemu dengan mertuaku. Aduh. Petik 2. Yuanen Yehui memutar telinga Xie dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Siapa yang kamu panggil istri jelek? Aku jelek, aku jelek. Kaulah yang paling cantik. Ketika datang untuk mencintai, Xie tidak pernah menjadi orang yang bermoral baik. Yue Zhengyu berkata dengan gembira, ini benar, Xiaoyan, apakah Anda akan mengundang saya ke rumah Anda? Saya tidak jelek, kan? Xie dengan marah menjawab, apakah Anda memilih berkelahi? Su Xiaoyan terkikik, tentu, aku datang dari tempat yang sama dengan Xie, jadi kamu bisa mengikutiku saat kita kembali ke Issea City. Aku akan mengantarmu keliling rumahku. Yue Zhengyu dan Xie saling melotot dengan jijik, tetapi mereka tidak bertarung. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik ke Ye Xinglan dan Su Lisi. Bagaimana dengan kalian berdua? Su Lisi memandang ke arah Ye Xinglan. Ye Xinglan menjawab, kami akan lebih baik kembali ke akademi. Kami benar-benar telah belajar banyak saat ini. Saya berencana untuk kembali dan mengkonsolidasikan pengetahuan dan begitu juga Lisi. Keuntungan kami dari perjalanan ini sangat berlimpah, jadi saya akan membantunya memperkuat basis kultivasinya. Petik 2. Baik. Petik 2. Tang Wulin berbicara, kita akan berkumpul di akademi dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, aku ingin kita semua berlatih bersama sebagai sebuah tim. Apakah semua orang setuju? Xie menjawab, baik dengan saya. Yuanen Yehui mengangguk. Yue Zhengyu berbicara, baik-baik saja denganku juga. Lagi pula, aku berpikir bahwa Big Brother membuat keputusan yang tepat. Aku berencana untuk mendaftar bersamamu begitu kita lulus dari pengadilan dalam. Xie memandang Yue Zhengyu dengan heran dan berkata, aku tidak mengira kamu begitu patriotik. Biasanya aku tidak melihatnya. Su Xiaoyan tertawa pelan. Dia pikir seragam militer terlihat bagus padanya. Dia sudah membicarakannya beberapa kali sejak dia mengenakan seragam militer tempo hari. Yue Zhengyu segera sedih. Waifi, kamu seharusnya tidak mengecewakanku seperti itu. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Sejak kapan aku istrimu? Yue Zhengyu terkikik. Kami sudah membuat kesepakatan. Bagaimana kamu belum istriku? Saya sudah menganggap versi Anda dari ilusi sama seperti Anda yang sebenarnya. Lagi pula, simulasi Old Demon Lust sangat nyata. Hehehehe. Petik 2. Wajah menawan Su Xiaoyan memerah ketika dia melihatnya terkekeh dengan licik. Hei, kamu tidak akan pulang denganku jika kamu akan bersikap seperti ini. Yue Zhengyu buru-buru berhenti berbicara. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, tidak apa-apa dengan saya juga. Kami adalah tim sehingga kami harus memiliki pelatihan bersama yang sesungguhnya. Selain itu, saya juga cukup tertarik untuk mendaftar. Saya hanya benar-benar mengerti bahwa kekuatan individu kami sangat kecil dibandingkan dengan tentara setelah melihat situasi di Korps Angkatan Laut Nordsea. Meskipun kita tidak akan selalu berada di militer, saya merasa bahwa penting bagi kita untuk memahami standar angkatan bersenjata modern. Saya pikir Su Lisi dan saya akan mendaftar juga setelah lulus. Bab 852, Cara berpisah untuk sementara. Tang Wulin sangat gembira bahwa dia tidak perlu berpisah dengan rekan-rekannya. Sungguh luar biasa. Dia berbalik dan menatap Xie dan Yuanen Yehui. Xie juga melihat Yuanen Yehui. Tidak ada keraguan bahwa suami yang dikecam Xie akan mengikuti pilihan Yuanen Yehui. Tatapan Yuanen Yehui menjadi sunyi saat dia menggelengkan kepalanya.
Aku tidak bisa mendaftar karena ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan setelah lulus. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Xie tercengang, lalu dia tersenyum meminta maaf pada Tang Wulin sebelum dia berbalik dan mengejarnya. Saat dia menatap sosok mereka yang surut, Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri, Yuanen tampaknya terganggu oleh sesuatu, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Ye Xinglan berbicara, ini mungkin berhubungan dengan latar belakang keluarganya. Tidakkah kamu merasa aneh bahwa dia memiliki dua jenis jiwa bela diri kelas atas? Malaikat jatuhnya seharusnya adalah jiwa bela diri yang sangat kuat yang bisa menjadi master jiwa jahat. Yuanen bergabung sebagai siswa yang bekerja di awal, jadi mungkin dia memiliki beberapa rahasia. Petik 2. Tang Wulin berbicara, kita harus berbicara dengan Yuanen ketika mereka kembali. Kami adalah tim terlepas dari apa yang terjadi. Kami berkewajiban untuk membantunya. Kakak, kita harus pergi juga. Yue Zhengyu memegang tangan Su Xiaoyan dan melambai ke Tang Wulin. Ye Xinglan bertanya pada Tang Wulin, kami memiliki tempat masing-masing untuk dikunjungi, bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Tang Wulin menjawab, saya akan menuju ke Tang Sek pertama, maka saya akan tinggal di tempat paman master saya untuk beberapa waktu. Saya banyak memikirkan untuk melakukan tentang pengalaman kami di Pulau Iblis. Saya ingin raih kesempatan ini untuk menjadi pengrajin santo peringkat 7. Jika saya berhasil, maka saya akan memiliki dasar untuk menghasilkan 3 kata armor perang kami di masa depan. Petik 2. Mata Ye Xinglan bersinar. Kamu sudah melakukan persiapan yang diperlukan. Tang Wulin tersenyum. Perasaan yang luar biasa yang aku miliki sekarang. Mengenai apakah itu berhasil atau tidak, aku akan tahu kapan aku sudah mencobanya. Namun, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit dengan bimbingan tuan pamanku. Seorang pengrajin santo peringkat 6 akan pingsan karena marah seandainya ia mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Bagaimana mungkin pandai besi peringkat 6 berani mengatakan bahwa seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos ke pengrajin suci? Hanya Tang Wulin yang cukup berani untuk mengakuinya. Penempaan jiwa tidak begitu mudah dicapai. Jauh lebih sulit untuk menyalurkan kecerdasan daripada menyalurkan kehidupan ke logam. Faktor yang paling penting di bagian awal pembuatan baju perang adalah merancang, diikuti oleh kerajinan, dan terakhir penempaan. Namun, penempaan adalah proses penting untuk armor pertempuran peringkat tinggi karena komponen awal untuk upgrade armor pertempuran adalah materialnya. Kelompok orang masih menggunakan baju perang 1 kata saat ini. Mereka hanya bisa lulus dari pelataran dalam setelah mereka menjadi master armor pertempuran 2 kata. Armor perang 3 kata akan menjadi atribut penting yang ditentukan jika mereka bisa menjadi generasi baru pembangkit tenaga listrik di masa depan. Ye Xinglan berbicara, kamu sudah menyiapkan fondasi untuk kami. Kita harus bekerja sama ketika kita meningkatkan armor tempur kita. Kita bisa mulai ketika kamu kembali bulan depan. Tang Wulin mengangguk. Ini juga alasan mengapa aku berusaha untuk menjadi pengrajin santo. Akan lebih mudah bagi kita untuk meningkatkan kemampuan penempaan pengrajin santo dan juga membantu mengurangi stresmu. Ye Xinglan mengangguk. Meskipun dia adalah pembuat peringkat 6, masih ada celah besar sebelum dia bisa menjadi pembuat peringkat 7. Dia tidak mungkin maju selama 2 atau 3 tahun ke depan. Jika Tang Wulin dapat menggunakan keterampilan menempa pengrajin santo sebagai fondasi untuk pekerjaan mereka bersama dalam membuat baju perang, maka tingkat keberhasilan mereka akan jauh lebih tinggi. Lebih penting lagi, kualitas setiap baju perang akan lebih tinggi. Basis budidaya kelompok sudah di peringkat ke-50 dan di atas, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk meningkatkan armor pertempuran mereka. Baiklah, kita akan berpisah pada saat ini. Mereka bertiga berpisah setelah mereka keluar dari stasiun kereta jiwa. Tang Wulin langsung menuju ke Tang Sek. Dia menuju ke Tang Sekte karena dia ingin memeriksa di Battle Soul Hall apakah ada misi baginya untuk diselesaikan. Dia perlu menunjukkan bagaimanapun juga telah pergi begitu lama. Selain itu, dia sudah menjadi master armor pertempuran 1 kata sekarang. Lebih penting lagi, dia belum meningkatkan peringkat tempurnya di Battle Soul Hall. Dia masih seorang pejuang kulit putih. Dengan statusnya saat ini sebagai master armor 1 kata, dia seharusnya sudah menjadi petarung kuning. Tang Wulin tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengenakan pakaian pejuang ketika dia tiba di markas Tang Sek. Banyak barang-barangnya telah disita oleh akademi, tetapi dia seharusnya kembali ke akademi sebenarnya. Dia lupa membawa barang-barangnya termasuk komunikator jiwanya dan logam langka yang masih berada di akademi,
yang telah pergi begitu lama. Semua orang sepertinya sudah lupa. Dia bertanya-tanya apakah Xie dan yang lainnya ingat dalam perjalanan pulang. Bagaimanapun, dia akan masuk dan melihat sejak dia sudah di Tangsek. Tang Wulin menemukan dengan takjub ketika memasuki pintu bahwa ada lebih banyak orang di Tangsekte daripada yang dia harapkan. Semua orang sepertinya terburu-buru memasuki dan meninggalkan tempat itu. Tang Wulin hampir tidak kenal dengan siapapun di sana karena dia jarang datang ke Tangsek. Tiba-tiba, dia melihat wajah yang akrab saat dia berjalan maju. Itu adalah kepala cabang Zhao yang besar dan botak dengan tubuh berotot yang keluar dari dalam. Tang Wulin mengenalinya. Dia telah bertemu pria itu sebelumnya ketika Wu Zhangkong membawanya untuk berkunjung. Kepala cabang Zhao, Tang Wulin memberi hormat kepadanya. Nama Grandmaster Zhao adalah Zhao Song. Dia adalah salah satu dari 3 aula Tangsekte, kepala cabang Power Hall. Zhao Song sedikit terpana melihat dia. Kamu adalah... Tang Wulin menghabiskan 3 tahun di Star Luo Empire dan telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup setelah kembali, jadi sudah bertahun-tahun sejak Zhao Song melihatnya. Dia juga berada di awal masa puber, jadi penampilannya yang lucu sekarang telah berubah menjadi pemuda yang tinggi dan tampan. Kepala cabang Zhao, aku Tang Wulin. Tang Wulin, oh, ini kamu. Zhao Song akhirnya ingat. Dia segera tersenyum dan berbicara, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, nak. Kamu sangat tinggi sekarang. Baiklah, aku tidak bisa bicara banyak sekarang karena aku punya beberapa hal mendesak untuk dirawat di luar. Masuklah ke dalam, Guo Xiaoxu ada di sana. Dia buru-buru mengatakan itu. Guo Xiaoxu adalah kepala cabang Battle Soul Hall, juga atasan Tang Wulin. Dia telah membawa Tang Wulin ke Battle Soul Hall kembali di awal. Pintu Battle Soul Hall terbuka ketika Tang Wulin tiba. Ada banyak orang di sana. Dilihat oleh topeng mereka, ada cukup banyak pejuang kuning dan ungu yang mengejutkan Tang Wulin. Bahkan, ada lebih dari 1 pejuang hitam. Tang Wulin memasukkan kepalanya ke dalam dan bertanya-tanya apakah dia harus masuk ke tempat itu karena dia tidak mengenakan pakaian pejuang ketika dia dihentikan oleh tangan seorang pejuang kuning yang terangkat. Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa Battle Soul Hall adalah area terlarang? Pejuang kuning itu berbicara dengan suara berat. Tang Wulin berbicara, maaf. Saya seorang pejuang juga, tetapi saya tidak membawa pakaian pejuang saya hari ini. Jadi, kamu seorang pejuang juga. Apakah kamu tidak tahu aturan bahwa seseorang bukan pejuang tanpa pakaian seseorang? Cepat tinggalkan tempat ini. Petarung kuning memasuki Battle Soul Hall dengan tergesa-gesa setelah mengatakan itu. Tang Wulin merasa frustrasi karena dia ingin tahu tentang situasi ini. Ada hampir 100 pejuang di Battle Soul Hall dengan mayoritas petarung berada di peringkat kuning ke atas. Dari semua hal, dia tidak membawa pakaian tempurnya, jadi dia tidak diizinkan masuk. Saat dia akan pergi dengan frustrasi, seorang pria mengenakan topeng merah berjalan keluar dari Battle Soul Hall. Pejuang merah. Tang Wulin terkejut. Apalagi bertemu satu, dia belum pernah mendengar seorang pejuang merah di Battle Soul Hall. Menilai dari peringkat petarung dan warna cincin jiwanya, tidak ada keraguan bahwa petarung merah bahkan lebih kuat daripada petarung hitam. Tang Wulin merasa agak tertekan saat melihat pendek, pejuang merah. Dia buru-buru melangkah ke samping dan memberi jalan baginya. Pejuang merah berhenti berjalan dan mengeluarkan, yang lembut. Tang Wulin. Tang Wulin terkejut bahwa orang lain memanggil namanya. Anda kenal saya. Pejuang merah mengangkat tangannya dan melepaskan topeng di wajahnya mengungkapkan wajah yang sudah dikenalnya. Itu adalah kepala cabang Battle Soul Hall, Guo Xiaoxu. Tang Wulin merasa dijelaskan di hatinya. Tidak heran pria itu bisa mengenakan topeng merah. Ternyata dia adalah kepala cabang Battle Soul Hall. Grandmaster Guo, halo. Guo Xiaoxu tersenyum. Mengapa kamu datang? Di mana pakaian tempurmu? Oh ya? Aku mendengar bahwa kamu sudah menjadi Master Armor pertempuran 1 kata, sehingga kamu dapat mengubah pakaianmu. Ayo, ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk meningkatkan tempurmu pangkat. Dia berbalik dan berjalan menuju zona operasi Battle Soul Hall di samping setelah mengatakan itu. Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakang dan bertanya dengan lembut, Grandmaster Guo, mengapa aula pertempuran jiwa kita sepertinya sangat sibuk? Guo Xiaoxu menghela nafas dengan lembut. Insiden yang sangat serius terjadi di federasi. Bagaimana kita tidak bisa sibuk? Lagi pula, aula pertempuran jiwa kita telah bertanggung jawab untuk melindungi federasi selama ini.
Tang Wulin tertegun. Sebuah insiden serius terjadi. Guo Xiaoxu sama-sama heran dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Bab 853, Serangan Teroris. Tang Wulin tersenyum paksa dan berkata, rekan-rekan saya dan saya baru saja kembali dari pelatihan militer akademi. Saya bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke akademi sebelum saya datang ke sini. Jadi, saya tidak akan tahu apa terjadi. Guo Xiaoxu meliriknya dan berbicara dengan suara yang dalam, 10 hari yang lalu, ada serangan teroris di Heavendow City. Banyak orang terbunuh. Kantor administrasi Heavendow City diratakan dengan tanah. Pengumuman publik adalah bahwa lebih dari 1.000 orang terbunuh. Pada kenyataannya, ada lebih dari 4.000 orang tewas dan lebih dari 10.000 korban jiwa. Petik 2. Oh, mulut Tang Wulin terbuka lebar karena terkejut. Heavendow City. Dia masih dapat mengingat dengan jelas bahwa kepala eksekutif adalah ayah Sister Molan. Heavendow City berada di bawah serangan teroris. Selain itu, ada begitu banyak korban jiwa. Lalu bagaimana dengan kepala eksekutif Heavendow City? Tang Wulin buru-buru bertanya. Guo Xiaoxu menghela nafas. Dia dikorbankan saat bertugas. Serangan itu terlalu tiba-tiba tanpa tanda-tanda peringatan. Sebanyak 60 peringkat amunisi jiwa tetap diledakkan di berbagai tempat di Heavendow City dan menyebabkan kekacauan besar di kota. Kemudian, sebuah pesawat tempur muncul entah dari mana di langit di atas kantor administratif Heavendow City dan mengeluarkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang mengakibatkan korban terberat. Insiden ini mengejutkan seluruh federasi. Federasi itu sekarang dalam keadaan waspada peringkat 1 dan telah diberangkatkan sejumlah besar staf untuk menyelidiki insiden itu. Aula Pertempuran Jiwa Sekte Tang, kami menerima panggilan untuk bantuan dari Aula Perang Dewa Federasi untuk bekerja dengan mereka dan bergabung dalam penyelidikan. Petik 2. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat ketakutan menyelimutinya setelah mendengar kata-kata Guo Xiaoxu. Peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba, dan itu adalah malapetaka. Ini mendorongnya untuk berpikir tentang amunisi Korps Angkatan Laut Nordsea yang dicuri. Jadi, dia buru-buru menggambarkan penemuannya di markas Korps Angkatan Laut Nordsea. Kerutan Guo Xiaoxu bertambah serius saat dia mendengarkan Tang Wulin. Kami belum menerima informasi ini. Sepertinya tentara menutupi insiden itu. Aku khawatir pencurian di gudang amunisi jiwa Korps Angkatan Laut Nordsea bukan insiden satu kali. Ini benar-benar bencana besar jika sejumlah besar amunisi jiwa tetap disalurkan secara eksternal. Petik 2. Tang Wulin berbicara. Apakah kita tahu organisasi mana yang bertanggung jawab? Guo Xiaoxu berbicara, kami sudah tahu. Holy Spirit Cult mengumumkan bahwa itu bertanggung jawab atas serangan itu. Tang Wulin mengepalkan tangannya dengan erat. Kultus Roh Kudus lagi. Dia telah menemukan sekte Tuan Roh Jahat ini lebih dari sekali. Itu adalah pelarian yang sempit untuk Tang Wulin. Dia tidak berharap mendengar Roh Kudus sesegera itu. Selain itu, pemujaan Roh Kudus lebih agresif sekarang. Guo Xiaoxu berbicara, selama 6 bulan terakhir, Holy Spirit Cult melancarkan sejumlah serangan teroris dengan cara yang serampangan dan menyebabkan kerugian yang luar biasa. Ketika serangan pertama dimulai, Federasi berusaha menekan berita itu dengan usaha keras. Namun, mereka tidak bisa lagi menutupi ketika serangan besar-besaran seperti ini terjadi. Saya tidak berharap Federasi begitu tenang ketika sudah rusak sedemikian rupa. Petik 2. Ketika dia mendengar ketidakpuasan dan kemarahan dalam suaranya, Tang Wulin bertanya, pemimpin cabang Guo, apakah Anda mengatakan serangan teroris ini terkait dengan federasi itu sendiri? Guo Xiaoyu tertawa dingin. Tentu saja, berapa banyak tuan jiwa jahat yang ada di dalam Roh Kudus pemujaan? Apakah Anda pikir mereka dapat tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu tanpa dukungan otoritas yang lebih tinggi? Tidak ada keraguan bahwa seseorang berada di belakang serangan. Hanya saja kita tidak tahu apakah orang itu berasal dari Sekte Roh Kudus itu sendiri atau seseorang di luar yang mengendalikan Sekte Roh Kudus. Pasti ada sekelompok orang di belakang Sekte Roh Kudus yang harus kita temukan sesegera mungkin. Jika tidak, hanya akan ada menjadi lebih takut. Untungnya, kami menemukan dari Anda hari ini bahwa sesuatu terjadi di tentara atau kalau tidak kita tidak akan tahu. Petik 2. Prosedur untuk menjadi pejuang kuning dari pejuang putih cukup sederhana. Tang Wulin menampilkan baju tempur satu kata dengan dukungan Guo Xiaoxu. Dia segera ditingkatkan ke peringkat pejuang barunya, dan dia kemudian berubah menjadi jubah hitam dan topeng kuning pejuang kuning.
Dia segera merasa nyaman setelah mengenakan jubah karena dia tidak akan diusir dari Battle Soul Hall lagi. Ulin, ikuti aku. Guo Xiaoxu membawa Tang Ulin saat mereka kembali ke Battle Soul Hall sekali lagi. Aula pertempuran jiwa kita mengambil alih banyak misi dari Federasi. Kami sedang mencari kultus Roh Kudus berdasarkan informasi yang diterima. Anda memiliki pengalaman tempur dengan kultus Roh Kudus, jadi saya pikir Anda harus bergabung dengan beberapa misi. Ini akan jadilah pelatihan yang baik untuk Anda juga. Nah, apakah Anda bersedia bergabung dengan skuadron pengintai? Petik 2. Tang Ulin menjawab tanpa ragu sedikit pun, ini tugas saya. Dia membenci kultus Roh Kudus sampai ke tulangnya. Selain itu, pemujaan Roh Kudus melancarkan serangan teroris yang menewaskan begitu banyak orang tak bersalah. Itu akan menjadi perbuatan baik untuk menghilangkan kejahatan. Guo Xiaoxu segera menyelesaikan pengaturan agar Tang Ulin bergabung dengan skuadron pengintai yang terdiri atas 5 orang. Skuadron dipimpin oleh seorang pejuang ungu dengan 4 pejuang kuning lainnya termasuk Tang Ulin. Pejuang ungu adalah Master Armor Tempur 2 kata sementara seorang pejuang kuning hanya memiliki basis budidaya Master Armor Pertempuran 1 kata sesuai dengan sistem internal Battle Soul Hall. Meskipun hanya ada beberapa pejuang ungu, kapasitas bertarung mereka agak mengesankan. Tang Ulin terkejut mengetahui bahwa titik pejuang digandakan untuk misi pengintaian karena urgensi masalah yang terkait dengan kultus Roh Kudus. Ini adalah acara yang bermanfaat karena poin tempur dapat digunakan untuk bertukar semua sumber daya dari Battle Soul Hall. Sumber daya termasuk berbagai jenis bahan langka dan berharga serta teknik Tang Sek. Sangat jarang bagi murid-murid Tang Sekte biasa untuk menukar harta surga dan bumi selama 10.000 tahun. Bahkan harta surga dan bumi 1000 tahun dianggap sangat berharga. Battle Soul Hall adalah pusat sumber daya terbesar untuk Tang Sek. Bagaimanapun, poin Tang Sek tidak dapat digunakan karena hanya poin pejuang yang diterima. Setelah semua, pejuang Battle Soul Hall adalah inti sejati dari Tang Sek. Tang Ulin tidak khawatir tentang menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas saat ini. Dia akan membutuhkan sumber daya dari tokoh-tokoh astronomi untuk menerobos ke segel Raja Naga Emas di kemudian hari. Dia tidak hanya membutuhkan harta surga dan bumi selama 10.000 tahun ke atas, dia juga akan membutuhkannya dalam jumlah yang sangat besar. Hanya 3 atau 4 jenis tidak akan berhasil. Meskipun dia dianggap pandai besi yang dekat dengan pangkat pengrajin santo, dia masih merasakan tekanan. Dia perlu mengolahnya dan tidak bisa memfokuskan seluruh energinya pada penempaan dengan imbalan uang. Tidak ada keraguan bahwa cara tercepat adalah menyelesaikan misi pejuang Tang Sekte. Bagaimana dia bisa kehilangan peluang besar untuk mendapatkan poin ganda? Tang Ulin dan skuadronnya ditugaskan misi untuk menyelidiki pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat kota Heavendale. Mereka perlu menemukan petunjuk dan jejak kultus Roh Kudus untuk menyelesaikan misi. Menurut sumber yang dapat dipercaya, umat Roh Kudus telah terlihat di sekitar daerah itu. Pabrik yang ditinggalkan itu digunakan untuk memproduksi logam langka di masa lalu. Itu sangat besar, tetapi kemudian ditinggalkan karena ledakan yang mengakibatkan sejumlah besar bahan berbahaya bocor yang mencemari tanah. Pihak berwenang tidak punya solusi untuk membersihkan polusi. Jadi, tanah itu tidak digunakan sampai sekarang. Karena itu, mereka harus mengenakan alat pelindung untuk melindungi mereka dari zat berbahaya setelah mereka memulai misi. Secara alami, kemampuan Master Jiwa untuk melawan zat berbahaya jauh melebihi orang biasa. Pemimpin pejuang ungu berdiri di depan ketika dia melihat ke arah 4 pejuang kuning termasuk Tang Ulin dan berbicara, mulailah operasi segera. Periksa komunikator Anda nanti. Nama kode saya untuk operasi ini adalah Ungu 1. Sisanya dari Anda akan menjadi Kuning 1, Yellow 2, Yellow 3, dan Yellow 4. Petik 2. Dia menunjuk ke 4 orang sementara dia mengatakan itu. Tang Ulin merasa lucu bahwa dia diberi nomor 3 lagi. Dia memiliki kedekatan dengan nomor 3, satu-satunya perbedaan sekarang menjadi 3 putih awalnya telah menjadi 3 kuning. Mari kita mengenal satu sama lain secara singkat. Aku adalah Master Jiwa tipe penyerangan, bagaimana dengan kalian semua? Purple One bertanya. Yellow One berbicara, saya seorang guru jiwa tipe agility. Yellow 2 berbicara, saya seorang guru jiwa tipe pemulihan. Orang itu terdengar seperti wanita muda. Seorang master jiwa tipe pemulihan yang mampu menjadi master armor pertempuran 1 kata di usia muda tampaknya bukan makhluk biasa. Tang Ulin berbicara, penguasa jiwa tipe kontrol soul.
Bab 854, Kendaraan Tempur Tangsek. Yellow 4 berbicara, saya seorang guru jiwa tipe pertahanan. Puas dengan jawaban semua orang, Purple One mengangguk. Meskipun identitas masing-masing pejuang dirahasiakan, dan guru jiwa tidak diizinkan mempertanyakan kemampuan satu sama lain, setidaknya mengetahui bidang keahlian mereka akan bermanfaat ketika bekerja bersama sebagai sebuah tim. Baiklah, lalu, Yellow 3, berapa level kendalimu? Tang Wulin menjawab, kontrol tipe anggur, terampil dalam bin yang mengendalikan seluruh area. Juga dengan tingkat kemampuan menyerang tertentu. Purple One berbicara, baiklah, maka kamu akan menjadi master kontrol jiwa skuadron kami untuk saat ini. Aku akan menjadi kepala panah, Yellow 2, kamu akan menyembuhkan di belakang, sementara Yellow 1 berada di bertanggung jawab atas pengintaian. Prioritas utama Yellow 4 adalah melindungi Yellow 2 dan Yellow 3. Mengerti. Petik 2. Dimengerti. Anggota kelompok mampu menjadi pejuang kuning karena mereka semua elit. Hanya perlu pertukaran sederhana untuk menyelesaikan rincian misi. Berangkat. Purple One tidak membuang-buang waktu dengan obrolan kosong. Pada gelombang tangannya yang besar, mereka berlima meninggalkan Battle Soul Hall dan menaiki mobil jiwa yang disiapkan khusus oleh Sekte Tang. Mobil jiwa Tang Sekte benar-benar biru. Dikatakan bahwa warna itu dimaksudkan untuk memperingati leluhur pertama sekte itu, Tang San. Itu bukan pigmen biru biasa, karena mobil dapat mengubah warna dengan presisi sehingga dapat dengan mudah kamuflase dalam berbagai situasi. Selain itu, mobil, yang dibangun khusus untuk Tang Sek, juga dilengkapi dengan jenis fungsi lainnya. Tang Wulin belum pernah melihat peralatan berteknologi tinggi Tang Sek sebelumnya, karena dia hanya seorang pejuang kulit putih. Sebelum ini, ia hanya menemukan tarif kendaraan tempur Tang Sekte di daftar bursa. Itu sangat mahal, itu bahkan dapat dibandingkan dengan item roh langka ribuan tahun. Satu ungu secara pribadi mendorong mereka. Tang Wulin segera memperhatikan keuntungan menggunakan kendaraan tempur. Itu cepat dan sangat stabil dan, dari dalam, dia tidak bisa mendengar suara dari luar. Kendaraan itu duduk 5, sehingga semua orang bisa mengatur tempat duduknya sendiri ke posisi yang nyaman. Ungu 1 dan 1 kuning duduk di depan sementara Tang Wulin, kuning 2 dan kuning 4 duduk di kursi belakang. Segera setelah meninggalkan markas sekte, Purple One mengendarai mobil ke jalan raya saat mereka langsung menuju ke Heaven Dow City. Logo, Tang, diletakkan di bagian depan Tang Sek Combat Vehicle. Setelah mencapai jalan raya, logo menyala dan mulai mengeluarkan suara seperti sirene. Tang Wulin tercengang ketika mengetahui bahwa Combat Vehicle terus berakselerasi hingga beberapa kali lebih cepat daripada kereta jiwa. Sisa mobil jiwa di jalan raya menghindarinya. Mereka memberi jalan ke kendaraan dengan mengosongkan jalur terdalam setelah mendengar suara sirene. Apakah ini hak istimewa? Bisakah mobil jiwa benar-benar melaju secepat itu? Tang Wulin sangat terkejut. Sebagai seseorang yang mengalami kecelakaan di kereta jiwa sepanjang waktu, ia akan sangat menghargai jika ia dapat memiliki mobil yang mampu mengemudi dengan kecepatan seperti itu dan dengan keistimewaan seperti itu. Akan mudah dan nyaman baginya untuk bepergian kemana saja. Satu ungu, apakah kita memiliki hak istimewa melebihi batas kecepatan dan meminta orang lain memberi jalan ketika kita mengendarai kendaraan tempur Tang Sek? Tang Wulin tidak bisa berhenti bertanya. Purple One berbicara, apa yang ada di benakmu? Iya. Kami hanya diizinkan melakukannya ketika kami melakukan misi khusus dengan izin sekte dan pengetahuan federasi. Sekte Tang kami tidak memiliki hak istimewa. Saya melihat, meskipun Tang Wulin sedikit kecewa, dia pikir itu masuk akal. Bagaimanapun, ada cukup banyak pejuang Tang Sekte. Jika masing-masing diizinkan mengemudi dengan hak istimewa seperti itu, pengemudi yang ceroboh dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lebih masuk akal bahwa mereka hanya diizinkan untuk melakukan misi khusus. Purple One melanjutkan, namun, itu tidak selalu benar. Jika Anda membuat kontribusi khusus untuk sekte dan federasi, Anda akan diberikan medali kontribusi khusus oleh federasi yang digunakan bersama dengan kendaraan tempur kami, dan itu mungkin memberi Anda beberapa hak istimewa. Tentu saja, ini harus diterapkan secara formal juga. Saya percaya ada beberapa pejuang dengan kendaraan seperti itu di Battle Soul Hall kami. Anda dapat memeriksa basis data informasi untuk persyaratan spesifik ketika Anda kembali. Petik 2. Terima kasih, jawab Tang Wulin. Ini perkembangan yang bagus. Dia akan memberikan pertimbangan lebih setelah dia kembali dan melihat ke dalamnya.
Itu mungkin untuk memiliki hak istimewa seperti itu di Tangsek, seperti di Shrek Academy. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkan mesia kuningnya. Dia harus benar-benar meningkatkannya dengan keterampilan penempaannya saat ini. Akan jauh lebih mudah untuk bepergian dengan mesia. Ada begitu banyak hal yang benar-benar ingin dia lakukan. Dia tersenyum tipis memikirkan kemungkinan yang terbuka baginya. Purple One adalah pengemudi yang sangat terampil. Dia bisa menangani kendaraan tempur Sekte Tang dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat dari kereta ekspres jiwa ketika mereka memasuki kota Heavendoe. Sudah mulai gelap, mobil melambat dan keluar dari jalan raya saat Purple One mengendarai mobil ke Heavendoe City. Pada saat yang sama, ia memprakarsai sistem kamuflase kendaraan tempur, jadi itu langsung berubah menjadi mobil biasa dan tidak tampak begitu mencolok lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan putus asa saat memasuki kota. Dia bisa melihat banyak kam dan tempat perlindungan sementara di kedua sisi jalan. Dengan telinganya yang tajam, dia sesekali mendengar suara tangisan. Segala macam kendaraan penyelamat Federasi bisa dilihat di mana-mana. Dia hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya serangan teroris ini terhadap Heavendoe City. Kota kuno yang telah ada selama lebih dari 20.000 tahun telah porak-poranda. Kultus Roh Kudus benar-benar kekejian. Purple One berbicara dengan suara berat. Sekarang sudah agak terlambat. Apakah ada di antara Anda yang tidak dilatih untuk operasi malam? Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, kita akan segera menuju ke area pabrik yang ditinggalkan untuk melakukan pencarian kita. Aku tidak tahu berapa lama kita akan menemukan beberapa petunjuk, jadi kita harus mulai lebih awal. Yellowtooth, apakah kamu baik-baik saja secara fisik? Petik 2, aku baik-baik saja, jawab Yellowtooth dengan suara renyah. Purple One bertanya karena dia adalah master jiwa tipe pemulihan. Purple One melirik sistem navigasi yang dipasang kendaraan. Dia memutar kemudi dan mendorong mereka ke jalan setapak. Tidak banyak mobil ada di atasnya, jadi kendaraan itu secara bertahap mendapatkan kecepatan saat menuju ke pinggiran kota. Tang Wulin menutup matanya untuk beristirahat. Tangan kanannya secara tidak sadar menempel pada lencana petarung kuning yang baru saja dia terima sebelumnya. Lencana petarung kuning dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sampai batas tertentu, dan memiliki beberapa kemampuan lain seperti penentuan posisi, penempatan, dan radar jarak rendah. Dengan komunikator terlampir yang terhubung ke database internal lencana, itu sangat fungsional meskipun ukurannya kecil. Ada perbedaan besar antara pangkat kuning dan pangkat putih dalam hal keuntungan si pembawa. Jika pejuang kulit putih digambarkan sebagai petugas cadangan, maka pejuang kuning adalah kekuatan tempur utama Battle Soul Hall. Akhirnya, kendaraan tempur Sekte Tang tiba di daerah yang jelas-jelas ditinggalkan ketika langit benar-benar gelap. Orang bisa melihat bayang-bayang bangunan pabrik dari jauh. Tidak ada penerangan, jadi tempat itu tampak sunyi dan suram. Segera setelah mobil melaju ke area tersebut, seseorang dapat merasakan sensasi dingin membanjiri dada seseorang. Purple One menghentikan kendaraan tempur dan berbicara dengan lembut, periksa komunikator Anda. Kelompok mereka menekan lencana mereka sendiri secara terpisah dan memverifikasi satu persatu sesuai dengan urutan numerik. Komunikasi efektif. Keluar dari kendaraan, Purple One menginstruksikan dan kemudian turun dari mobil sambil mematikan semua lampu mobil. Kelompok itu meninggalkan kendaraan berturut-turut. Kemuraman yang sangat dingin terasa sangat jelas sekarang. Purple One melihat sekelilingnya dan berkata, Yellowtooth, tim dengan Yellow 4. Yellow 1, Yellow 3 dan aku akan membentuk 4 tim untuk menyebar dan mencari. Segera laporkan jika Anda membuat penemuan. Jangan bertindak gegabah jika Anda menemukan master jiwa jahat. Panggil teman tim Anda terlebih dahulu. Ingat, prioritaskan keselamatan Anda sebelum yang lain. Paham? Petik 2, mengerti. Jelas bahwa distrik pabrik yang ditinggalkan itu sangat besar. Masing-masing dari mereka diberi cetak biru. Purple One menyebar dan membagi area pencarian, menyimpan bagian terdalam untuk dirinya sendiri. Pindah. Petik 2. Purple One melambaikan tangannya sekali di Tangsek Combat Vehicle. Dengan kedipan cahaya, mobil itu diletakkan di atas ring di jarinya. Dia kemudian memimpin mereka saat mereka berjalan ke pabrik. Tang Wulin memiliki cincin penyimpanannya sendiri. Ruang besar di dalam cincin itu sudah cukup untuk menyimpan bahkan mesia, tapi dia telah meninggalkannya di akademi sebelum pelatihan militer. Yellow One dengan cepat bergabung ke dalam kegelapan. Tang Wulin melirik ke peta dan maju ke arah yang ditugaskan padanya.
Ada kilatan ungu di matanya saat ia menggunakan mata setan ungu untuk mengamati sekelilingnya dengan jelas tanpa membutuhkan peralatan pencahayaan. The Purple Demon Eyes adalah teknik Tang Sek yang hampir semua petarung mereka miliki. Purple One tidak melakukan upaya sadar untuk menginstruksikan semua orang untuk mengenakan pakaian pelindung karena dia percaya diri pada mereka. Semua orang memiliki baju perang, dan baju besi itu lebih berguna daripada pakaian pelindung. Tang Wulin sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Golden Dragon King Blueprint-nya begitu kuat sehingga zat-zat yang biasanya berbahaya tidak dapat menyerang tubuhnya. Tang Wulin maju dengan cepat. Dia memprakarsai fungsi mikroradar lencana kuning saat dia berjalan dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan radar mikro, yang mampu mendeteksi dalam jarak 100 meter dengan diameter dan menggunakan data untuk memproyeksikan gambar 3 dimensi ke dalam laut rohnya. Dikatakan bahwa desain itu terinspirasi oleh deteksi spiritual keterampilan roh mata roh Douluo Huo Yuhao. Tentu saja, jangkauan deteksi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Spirit Eyes Douluo. Bab 855, Perjalanan Terbuang. Radar mikro datang dengan detektor panas yang sangat efektif dalam mendeteksi makhluk hidup, membuatnya sangat nyaman. Tang Wulin menyalakan radar dan menjaga kekuatan jiwanya meresap. Sebuah gambar 3 dimensi dari area dalam jarak 100 meter segera muncul di pikirannya. Lingkungannya semua pabrik dan fasilitas yang buruk, dan itu terasa sangat suram dan terpencil. Itu digambarkan sebagai pencarian, tetapi Tang Wulin sebenarnya hanya perlu berjalan di sekitar pabrik dan mengandalkan radar mikro untuk menyelesaikan pencarian dasar. Tang Wulin maju dengan cepat sementara dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menutup pori-pori dan aura secara bersamaan, memungkinkannya untuk bergerak dengan tangkas dan membuat suara sesedikit mungkin. Tang Wulin mengambil keterampilan diam dari Old Demon Blight di Pulau Iblis. Bagian terpenting tentang menyelinap ke suatu tempat adalah untuk memastikan bahwa musuh tidak memiliki cara untuk menemukannya. Keterampilan Old Demon Blight sangat canggih. Tidak hanya dia mampu membungkam nafasnya, dia juga mampu memanipulasi kekuatan jiwanya dan energi penghancurnya, menyatukan mereka bersama sampai suhu tubuhnya bisa disembunyikan. Dia bahkan bisa menghindari terdeteksi oleh sensor panas. Tang Wulin menerapkan apa yang telah dia pelajari. Bahkan jika seseorang harus menggunakan segala macam detektor sekarang, tidak ada cara bagi siapapun untuk menemukannya setelah dia benar-benar menutup napas, kekuatan jiwa dan mengubah suhu tubuhnya. Old Demon Blight memberitahu Tang Wulin bahwa setiap orang hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani, jadi dia harus paling waspada setiap saat untuk menghadapi kemungkinan ancaman. Tidak ada waktu untuk penyesalan ketika kesalahan terjadi, karena dia sudah mati. Tang Wulin mengingat dengan sangat jelas tentang semua ajaran iblis, karena banyak jenis siksaan yang dia hadapi di sana. Dengan demikian, dia menggunakan keterampilan diam dan menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin saat dia maju tanpa suara. Dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meminimalkan tanda tangan dari fluktuasi energi mikroradar. Tang Wulin adalah yang tercepat dalam mempelajari keterampilan diam di antara Shrek Seven Monsters karena kekuatan spiritualnya adalah yang terkuat. Kekuatan spiritual roh abis peringkatnya memungkinkan dia untuk memiliki kontrol yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan keterampilan. Tang Wulin dengan cepat mencari di daerah yang luas, tetapi tidak ada yang ditemukan. Bahkan tidak ada serangga atau hama apapun di tempat itu, mungkin karena bahan berbahaya. Itu benar-benar mati diam. Pencarian zona batin selesai. Semua jelas, sebuah suara menggema dari komunikator di telinganya. Pencarian zona timur selesai. Semua jelas, diikuti Yellow One. Tang Wulin menekan komunikatornya dan berbicara, pencarian zona barat selesai. Semua jelas. Suara Yellow Two terdengar, mencari zona selatan sekarang. Purple One berbicara, Yellow One, Yellow Three, kalian berdua menuju ke zona selatan untuk bertemu dengan Yellow Two dan Yellow Four. Aku akan mencari di zona utara sebelum bergabung kembali dengan kalian semua. Iya nih, sebagai kapten, Purple One secara alami melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada yang lainnya. Ini adalah aturan Battle Soul Hall yang semua orang bisa mengeksekusi secara alami. Tang Wulin maju menuju zona selatan dengan cepat, mengandalkan perangkat pemosisian lencana kuning untuk menemukan Yellow Two dan Yellow Four. Yellow One tiba satu langkah lebih awal darinya karena Master Jiwa tipe Agility akan selalu sedikit lebih cepat. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Yellow One berbicara dengan sedikit kecewa. Menurut kriteria misi ini,
seseorang harus menemukan sesuatu sebelum misi dianggap selesai. Kalau tidak, seseorang hanya bisa mencetak sepertiga dari hadiah yang dijanjikan. Yellowtooth tersenyum. Aku harap perpeluan akan membawakan kita kabar baik. Tang Wulin hanya bisa mengangguk. Dia sedikit mengernyit di balik topengnya. Meskipun dia tidak menemukan apapun dalam pencariannya sebelumnya, dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar sepanjang waktu. Dia telah bertarung melawan tuan-tuan roh jahat pada banyak kesempatan, dan dia sangat tanggap. Dia merasakan ada kekuatan tak terlihat di pabrik yang membuatnya gelisah. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok yang berhadapan dengan mereka. Tang Wulin dan rekan satu timnya secara naluriah masuk ke formasi defensif saat memeriksa lencana mereka. Itu adalah perpeluan. Tubuh perpeluan bergerak dalam sekejap. Semua beres. Pabrik yang ditinggalkan benar-benar kosong. Sensor panas juga tidak mendeteksi apapun. Yellow One berbicara, jadi apa yang kita lakukan? Apakah ini buang-buang waktu? Perpeluan mempertimbangkan sejenak. Sepertinya begini. Logikanya, para penguasa jiwa jahat seharusnya mundur ke lokasi yang jauh setelah meluncurkan serangan pada skala ini. Mereka tidak akan tinggal di dekat kota Heaven Door lagi. Lagi pula, tentara sudah mencari tempat ini, dan mereka juga tidak menemukan apapun. Petik 2. Frustrasi, Kuning 2 menghela nafas pelan. Yellow 4 tidak berbicara dan Tang Wulin juga tidak. Perpeluan merenung sejenak sebelum dia berkata, baiklah, mari kita mundur. Kita tidak bisa tetap di sini tanpa alasan. Pencarian kita menggunakan lencana pesawat tempur sangat dapat diandalkan. Jika radar mikro lencana tidak berhasil mengambil apa-apa, maka sulit bagi kita untuk menemukan sesuatu yang lebih bahkan jika kita tinggal di sini. Kita harus kembali dulu sebelum kita membahas lebih jauh. Petik 2. Buho, suara tangisan lembut tiba-tiba bergema pada saat yang tepat. Seketika, kelima pejuang bereaksi terhadap suara, melihat ke arah dari mana tangisan itu berasal. Isakan yang tiba-tiba bergema di dalam pabrik yang ditinggalkan di malam yang gelap gulita membuat rambut di belakang leher mereka segera berdiri. Tang Wulin adalah yang paling tenang karena dia telah melihat terlalu banyak situasi yang meragukan di Pulau Setan. Siapa di sana? Perpeluan berteriak dengan keras ketika memulai radar mikro pada lencananya. Dia heran bahwa tidak ada jejak makhluk hidup sama sekali dalam jangkauan radar mikro lebih dari 300 meter. Buho, isak tangisnya berlanjut. Tang Wulin sedikit mengernyit seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Segera setelah itu, suara sedih terdengar keras dari sekitar seolah-olah banyak orang menangis. Tangisan itu menggema dan membuat pabrik-pabrik di sekitarnya juga tampak terganggu. Bayangan tumpang tindih sekaligus sementara fasilitas yang ditinggalkan itu tampak menjadi hidup dan bergoyang dengan lembut. Hati-hati, semuanya. Perpeluan berteriak dengan suara yang dalam sambil melepaskan jiwa bela dirinya. Total 7 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Tang Wulin terkejut mengetahui bahwa dia adalah sage jiwa 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa Battle Soul Hall sangat berhati-hati dalam mengatur misi. Setiap pejuang sangat berharga bagi Aula. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya skuadron pengintai, mereka dipasangkan dengan master baju zirah pertempuran sage jiwa 7 cincin. Menjadi sage jiwa 7 cincin serta master armor pertempuran 2 kata membuatnya mampu memiliki kekuatan yang melebihi judul Douluo biasa, sehingga ia dapat dengan mudah menangani situasi berbahaya apapun yang menghadang jalannya. 1 kuning, 2 kuning dan 4 kuning masing-masing melepaskan jiwa bela diri 5 cincin mereka. Yellow 4 mundur ke belakang, dengan punggung melawan Yellow 2. Yellow One dan Tang Wulin berdiri di kedua sisi sementara Perpeluan berdiri di depan dan membentuk formasi baku tempur. Tang Wulin juga melepaskan 2 cincin jiwanya kuning dan 3 ungu. 5 cincin jiwanya tampak sedikit berbeda dari 3 pejuang kuning lainnya. Itu adalah keterampilan penyamaran. Mungkin itu harus disebut keterampilan cincin jiwa penyamaran yang berasal dari Old Demon Nightmare. Cara paling langsung bagi guru jiwa untuk mengidentifikasi kekuatan satu sama lain adalah dengan melihat warna dan jumlah cincin jiwa mereka. Warna yang berbeda mewakili basis kultivasi yang berbeda sementara cincin jiwa juga dengan jelas mengungkapkan kekuatan atau kelemahan guru jiwa. Karena hal ini, mimpi buruk iblis lama mewariskan keterampilan menyamar kepada Tang Wulin yang memungkinkannya untuk bersatu, mengendalikan dan membelokkan bidang penglihatan seseorang melalui kekuatan spiritual dan destruktifnya. Dengan kata lain, pancaran yang dipancarkan dari cincin jiwanya dibiaskan membuat yang lain melihat mereka memiliki warna yang berbeda.
Keterampilan penyamaran tidak efektif dalam pertempuran yang sebenarnya, tapi itu sangat berguna, terutama setelah Tang Wulin memperoleh cincin jiwa hijau emas yang aneh dari Nature's Child. Dia tampak tidak berbeda dari seorang guru jiwa biasa. Buho, 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 suara Ishak semakin pahit. Seseorang tidak dapat menahan menggigil setelah mendengarnya. Bab 856, Ilusi Spiritual. Purple One berbicara dengan dingin, berhenti bertingkah seperti hantu. Keluar, dia mengarahkan tangan kanannya ke langit saat dia mengatakan itu. Bola cahaya putih melonjak ke langit meskipun cincin jiwanya yang bahkan belum dipicu. Masa cahaya putih itu kental. Itu melonjak ke langit 50 meter di atas sebelum tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cincin halo putih yang menerangi tanah sekitarnya. Dia memiliki kendali yang kuat atas kekuatan jiwanya. Tang Wulin terkejut karena Purple One memenuhi reputasinya sebagai pejuang ungu. Efeknya jelas diluncurkan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Itu menghemat kekuatan jiwa dibandingkan dengan menggunakan keterampilan jiwanya. Pada saat yang sama, itu memiliki efek menerangi. Tampaknya mengkonsumsi kekuatan besar, tetapi dalam kenyataannya, kekuatan jiwa yang dikeluarkan tidak signifikan. Tidak ada apa-apa di tanah. Dengan Purple Demon Eyes-nya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dalam bidang visualnya. Purple One berbicara dengan suara berat, "Ikuti aku." Ketika dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan langkah cepat. Tidak ada keraguan bahwa situasi aneh hanya terjadi di dalam pabrik. Akan lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu. Buho, 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 Ishak itu bergema sekali lagi sementara udara di sekitarnya menjadi suram dan dingin. Sama seperti Purple One dan 4 pejuang kuning akan keluar dari zona pabrik, ruang di sekitarnya mulai melengkung keras sehingga mereka tidak bisa membedakan arah mereka lagi. Semua orang merasa pusing seolah langit dan daratan bergolak secara keseluruhan. Ketakutan yang tidak diketahui dan tekanan spiritual tiba-tiba membanjiri mereka seperti naiknya air yang mengalir deras dan mengalahkan mereka. Sementara itu, mereka belum menemukan dari mana musuh datang. Purple One berbicara dengan suara yang dalam, "Itu ilusi spiritual. Ini mungkin musuh yang terampil dalam kekuatan spiritual. Aku tidak bisa mencapai markas. Hati-hati, semuanya. Tetap bersama." Dia memperhatikan bahwa anggur telah melilit pinggangnya. Secara naluriah, dia menoleh untuk menemukan Tang Wulin memberi isyarat tangan padanya. Bagian paling menakutkan tentang berada dalam ilusi adalah bahwa mereka akan kehilangan komunikasi satu sama lain setelah mereka secara paksa dipisahkan oleh musuh. Tang Wulin berhasil melepaskan Kaisar Blue Silver-nya untuk menyelesaikan masalah ini. Terisak-isak semakin keras sementara lingkungan berputar dengan cepat seperti berada di komedi putar. Purple One berusaha melancarkan serangan tetapi serangannya menghilang begitu saja menerpa ilusi seperti lembu tanah liat yang pergi ke laut. Purple One berhenti bertindak gegabah. Dia merasa seperti telah tenggelam ke lembah terdalam karena jatuh ke dalam ilusi mematikan musuh. Ilusi tentang perawakan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh guru jiwa biasa. Ini harus dilakukan oleh orang dengan kemampuan domain. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari wilayah musuh. Tampak jelas bahwa musuh berusaha memutuskan komunikasi mereka dengan markas besar yang meminta bala bantuan. Sementara itu, suara Tang Wulin bergema di telinga Purple One. "Purple One, ini Yellow Tree di sini. Aku tahu cara memecahkan ilusi sementara. Bawa kita keluar dari sini menggunakan metode tercepat ketika aku menyebarkan ilusi." Baik, dia tidak mempertanyakan bagaimana Tang Wulin akan menyebarkan ilusi. Ketenangan mantap seorang pejuang Tang Sekte ini tidak diragukan lagi terungkap saat ini. Suara Tang Wulin terdengar serentak di telinga sesama pejuangnya. Pada saat berikutnya, dia berbicara dengan lembut, 3, 2, 1. Kelompok itu ditarik bersama-sama secara serentak setelah hitungan Tang Wulin yang ketiga. Segera setelah itu, Tang Wulin meluruskan tubuhnya. Tampaknya tidak ada perubahan pada 5 cincin jiwa di tubuhnya. Pada kenyataannya, itu sudah diganti dengan 4 cincin jiwa garis keturunan Raja Naga Emas. Roar, raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi terdengar bahwa itu mematikan suara Ishak langsung. Raungan menakutkan dan memekakkan telinga dilepaskan seolah-olah kepala naga emas besar akan melonjak ke atas. Ilusi itu segera hancur seperti gelembung yang meletus sementara area pabrik di sekitarnya tampaknya telah kembali normal secara instan. Tang Wulin tidak perlu berbicara. Purple One sudah melompat dan menarik Blue Silver Emperor di tubuhnya dengan kedua tangannya secara bersamaan.
Dia mengandalkan basis 7 cincin budidaya sage jiwa untuk mengumpulkan Tang Wulin dan sisanya untuk berlari dengan cepat. Kejadian tiba-tiba membuat musuh yang bersembunyi-bersembunyi di sudut yang gelap karena terkejut. Kecepatan mereka luar biasa cepat ketika mereka berlari keluar dari zona pabrik. Ark, jeritan yang tampaknya sedih menembus udara. Tengkorak raksasa tiba-tiba bosan keluar dari tanah tepat ketika mereka akan lari keluar dari pabrik. Tengkorak itu tingginya 10 meter dengan api hijau melesat dari rongga matanya. Kepulan api hijau melesat ke arah kelompok 5 Tang Wulin saat membuka mulutnya. Meskipun tidak panas, kelima orang itu merasakan rasa sakit menusuk yang intens merasuki jiwa mereka secara bersamaan. Seolah api jiwa membakar pikiran mereka. Trik apa ini? Purple One meraung marah ketika sinar ungu melesat keluar dari matanya. Dia sudah menyempurnakan Purple Demon Eyes-nya. Pada saat yang sama, potongan baju perang berbalik dengan cepat di tubuhnya. Sepasang sayap terbuka lebar di belakang punggungnya untuk menghalangi api hijau agar tidak melukai keempat orang di belakangnya. Ham teredam terdengar saat Purple One terhuyung sekali. Armor pertempuran coklat gelap yang menutupi tubuhnya ternoda oleh nyala api hijau yang mengejutkan banyak orang. Yellow One berteriak dengan suaranya yang menyenangkan ketika aliran api putih bersih menyapu tubuh Purple One, sembuh spiritual. Eksekusinya tepat karena tidak ada keraguan bahwa api hijau ditujukan untuk menyerang lautan roh seseorang. Api hijau di tubuh Purple One ditundukkan seperti yang diharapkan. Namun, nyala api yang menyembur keluar dari tengkorak raksasa itu telah menyebar ke segala arah dan menyapu ke arah mereka. Yellow Four berteriak ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Sebuah perisai melingkar yang berputar muncul. Perisai itu ditutupi dengan lapisan sisik aneh ketika disulap. Sisik-sisik aneh dengan cepat menyebar dan berubah menjadi perisai pelindung yang menyelimuti seluruh kelompok. Pada saat yang sama, armor perang semua orang sudah dilepaskan untuk meningkatkan pertahanan mereka. Purple One meraung sekali ketika cincin jiwa keenam di tubuhnya berkilau. Akhirnya, sekelompok orang menemukan jiwa bela dirinya. Seekor naga raksasa ungu terbang ke langit mengikuti seruan nyaring dan berbeda. Itu mengepakkan sayapnya di langit ketika badai energi ungu menyapu area 100 meter di depan mereka dengan tiba-tiba. Purple Jade Divine Eagle adalah spesies binatang berjiwa tipe terbang yang sangat kuat. Purple One meluncurkan keterampilan jiwa keenamnya saat ini yang dikenal sebagai Divine Eagle Heavenly Dance. Divine Eagle Heavenly Dance mampu melepaskan badai jade ungu. Badai serangan spiritual dan fisik ganda dilepaskan sebagai serangan pengepungan yang mampu menyerang area yang luas. Badai ungu menghantam api hijau tengkorak raksasa itu. Namun, itu hanya berhasil memblokir api agar tidak terus menyerang kelompok itu tetapi tidak mampu meluncurkan serangan. Pada saat itulah mereka mengerti bahwa musuh yang mereka lawan jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka bahkan belum melihat orang itu, namun mereka sudah dalam posisi yang lebih rendah. Orang yang paling tenang saat ini adalah Tang Wulin. Setelah pengalamannya yang mengerikan di Pulau Iblis, kekuatan mentalnya jauh melebihi orang-orang biasa. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk menyerang saat ia mengamati tengkorak raksasa itu erat-erat ketika Purple One dan Purple Four menentang serangan musuh. Dia menyadari bahwa ada cincin cahaya hijau samar yang terus-menerus terakumulasi ke arah tengkorak setiap kali tengkorak raksasa itu menyemburkan api hijau. Seolah-olah tengkorak itu menyerap sesuatu dari sekitarnya. Tang Wulin semakin yakin akan penilaiannya ketika dia menyaksikan adegan itu. Roar, cincin jiwa ketiganya berkilauan saat Golden Dragon Roar terdengar sekali lagi. Api hijau menyembur dari mulut tengkorak itu sedikit berkedip tapi sepertinya tidak melemah. Namun, orang akan melihat sinar hijau samar di sekitar tengkorak menghilang setiap kali roar naga emas dilepaskan. Sementara itu, Tang Wulin melompat dari samping. Tombak naga emas sudah muncul di telapak tangan kanannya berkedip dengan cahaya keemasan. Sinar emas yang menusuk terpancar dari tubuhnya saat dia mengayunkan tangannya untuk mengubah Golden Dragon Spear menjadi elektroda emas yang melesat ke dahi tengkorak. Seluruh proses dari meluncurkan Golden Dragon Roar hingga melemparkan Golden Dragon Spear selesai pada saat yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata seseorang 2 kali. Tampak jelas bahwa tengkorak raksasa itu dipengaruhi oleh Golden Dragon Roar. Sementara itu, tombak naga emas sudah tiba di tengah dahi tengkorak dalam waktu sepersekian detik. Perisai lampu hijau muncul secara bersamaan, tetapi meskipun demikian, itu ditembus oleh tombak naga emas. Perisai menghilang dalam sekejap saat kontak dengan ujung Golden Dragon Spear. Tombak naga emas dilengkapi dengan 3 kemampuan khusus yang menusuk,
menembus, dan melahap. Setiap kali Tangulin menembus lapisan segel Raja Naga Emas, kendali dan pemahamannya terhadap tombak naga emas akan dinaikkan oleh peringkat. Tengkorak raksasa miring ke belakang karena momentum yang diciptakan oleh tombak naga emas setelah menembus perisai. Api hijau di mulutnya menyembur ke langit. Tangulin mengeluarkan raungan naga yang keras dan berbeda saat dia berada di udara. Kilatan bayangan emas muncul di udara saat dia meluncurkan Golden Dragon Fleece. Bab 857. Tangulin segera melemparkan tombak naga emas sebelum mendesak lalat naga emas ke sisi tengkorak raksasa saat ia mengayunkan tangan kanannya dengan berani. 5 aliran cahaya keemasan gelap, 7 meter panjangnya bersinar satu kali ketika sinar menerpa tengkorak raksasa itu. Suara gesekan dan hantaman terdengar bersamaan. Sinar hijau menghilang sekaligus ketika api yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan intens. Tangulin menyilangkan tangannya untuk melindungi dirinya saat sinar keemasan menyelubungi tubuhnya. Dia berjungkir balik mendarat di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya sekali untuk menyulap aliran cahaya keemasan yang melesat ke depan sebelum kembali ke tangannya seperti bumerang. Itu adalah Golden Dragon Spear yang telah memberikan performa luar biasa sebelumnya. Jangankan Yellow 1, Yellow 2, dan Yellow 4, bahkan Purple 1 terpana menyaksikan adegan ini. Seluruh episode hanya mengambil 2 napas dari saat Tangulin mengalami ledakan sampai dia menghancurkan tengkoraknya. Tengkorak yang telah memberi mereka banyak masalah akhirnya hancur. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Pergi, cepat. Tangulin berteriak keras untuk menyentak rekan-rekannya keluar dari kebingungan mereka. Mereka segera bereaksi dan dengan cepat berlari keluar dari zona pabrik bersama dengannya. Kekuatan menakutkan dan sombong menghilang begitu mereka keluar dari pabrik. Tidak ada musuh yang mengejar mereka juga. Purple One mengayunkan tangannya dan menembak Tangsek Combat Vehicle. Dia memimpin dan melompat ke dalam kendaraan sementara sisanya melompat ke dalam kendaraan secara berurutan. Dia menginjak pedal gas sampai maksimum ketika dia mendorong mereka dengan kecepatan penuh kembali ke tempat mereka berasal. Di distrik pabrik, sesosok muncul diam-diam dari jauh. Dia tampak seperti pria parubaya berusia di atas 40 dengan 7 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam. Tangan kanannya memegang tongkat hitam pekat dengan bola cahaya yang muncul sebagai kabut cahaya hijau yang melayang di atas tongkat itu. Ekspresinya tidak menyenangkan dan suram. Dia menghancurkan iblis Devor School saya. Saya khawatir bahwa orang-orang dari Tangsek akan segera datang. Kami tidak dapat menangani semuanya karena kami harus segera pergi setelah kami mengumpulkan semua jiwa yang berduka di sini. Iya nih, hamparan tengkorak besar yang tersusun padat terbang dari sekelilingnya. Setiap tengkorak berkilauan dengan nyala api hijau di rongga matanya. Tengkorak-tengkorak ini yang jauh lebih kecil dari tengkorak raksasa terbang dengan cepat ke segala arah. Kendaraan tempur Tangsek melaju dengan kecepatan tinggi. Armor perang kelompok itu secara bertahap ditarik ke dalam tubuh mereka disertai dengan aliran cahaya. Yellow 4 tidak tahan untuk tidak menatap Tangulin dengan heran. 3 kuning, bagaimana kamu melakukan itu? Serangan sebelumnya sangat menakjubkan. Tengkorak itu meledak berkeping-keping sekaligus. Ya dewa, kamu benar-benar mengesankan. Tangulin berbicara, bukannya aku mengesankan, hanya saja tengkoraknya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Purple One baru saja menyelesaikan laporannya ke markas. Sinyal komunikasi telah kembali normal setelah meninggalkan distrik pabrik. Dia tidak dapat membantu berbalik setelah mendengar kata-kata Tangulin dan bertanya, ceritakan apa yang terjadi. Tangulin menjawab, ketika suara isakan itu muncul, kami belum melihat tanda-tanda kehidupan. Ini menunjukkan bahwa suara itu tidak dihasilkan oleh bentuk kehidupan. Saya baru-baru ini menyaksikan beberapa situasi aneh. Dengan demikian, saya membuat tebakan berani, bahwa suara isakan mungkin dibuat oleh roh-roh pendendam di dalam pabrik. Petik 2. Menilai dari misi kami, pabrik target terlibat dalam insiden kebocoran zat berbahaya besar sehingga pasti ada banyak kematian. Para korban tak berdosa yang terbunuh secara tak sengaja bisa menjadi roh pendendam. Roh-roh pendendam ini seharusnya binasa secara alami tetapi mereka bisa eksis untuk jangka waktu yang lebih lama jika seseorang memanipulasi keberadaan mereka dengan sengaja, seperti Tuan Jiwa Jahat. Petik 2. Jadi, aku membuat spekulasi berani bahwa itu adalah roh pendendam ketika kita tidak bisa menentukan sumber suara isakan itu. Mungkin itu adalah roh pendendam dari orang-orang yang mati di pabrik sebelumnya.
Ilusi yang muncul kemudian bisa saja dipicu oleh roh pendendam. Petik 2. Seseorang akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mengendalikan roh-roh pendendam. Kami tidak tahu di mana musuh kami bersembunyi. Untuk meninggalkan pengepungan yang ketat, kami harus mengganggu kontrol musuh dari roh-roh pendendam. Oleh karena itu, aku menggunakan keterampilan jiwa yang sehat milikku. Efek dual sonik dan spiritual yang mengaum-mengaum membuat roh dendam kehilangan kendali sesaat sehingga kita bisa melarikan diri dari tempat itu. Meskipun tengkorak raksasa memiliki kemampuan menyerang yang kuat, saya perhatikan ada banyak dari cahaya yang mirip dengan roh dendam yang membuat kami takut berkumpul di bawah tengkorak. Oleh karena itu, saya membuat perkiraan liar bahwa sumber energi tengkorak besar kemungkinan besar berasal dari roh dendam di pabrik. Jika tebakan saya benar, maka musuh yang bersembunyi di sudut gelap mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan karena dia hanya mengandalkan roh dendam di pabrik untuk menjadi begitu kuat. Petik 2. Tang Wulin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika dia tidak sekuat itu, maka tengkorak yang dilepaskannya secara alami juga akan cacat dalam pertahanannya. Aku menggunakan pengetahuan ini untuk melancarkan serangan. Seperti yang diharapkan, itu dengan mudah dihancurkan setelah penyaluran roh-roh pendendam dihentikan. Dugaanku dikonfirmasi ketika tidak ada yang mengejar kita setelah kita meninggalkan tempat itu. Musuh itu tentu tidak sekuat itu. Dia bukan lawan yang layak di luar pabrik. Petik 2. Orang-orang di kendaraan tempur Sekte Tang menjadi diam setelah mendengarkan analisis Tang Wulin. Setelah beberapa lama, Purple One yang mengendarai kendaraan berbicara perlahan, apakah Anda benar-benar memasuki pabrik yang sama dengan kami? Jelas suaranya terdengar agak pahit. Dia adalah kapten misi, namun dia tidak menemukan tujuan sebenarnya musuh dan membuat penilaian yang tepat terhadap situasi ketika mereka dihadapkan pada bahaya. Jika bukan karena dugaan Tang Wulin yang benar dan upaya heroiknya untuk mengubah air pasang pada saat-saat penting, mereka mungkin masih akan terjebak di tempat itu. Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four juga memandang Tang Wulin seolah dia monster. Kemampuan bertarungnya sangat mengesankan, tetapi kemampuan analitisnya bahkan lebih luar biasa. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia tidak berpikir itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan, terasa cukup normal baginya. Mengapa rekan satu timnya kagum padanya? Dia tidak menyadari bahwa dia telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah menjalani pelatihan khusus di Pulau Iblis yang mencakup kemampuannya untuk mengamati, bereaksi terhadap keadaan darurat, dan membuat keputusan cepat. Dia telah jauh melampaui kemampuan orang biasa dan bahkan pejuang Sekte Tang. Kemampuan luar biasa yang dia ungkapkan secara tidak sengaja sudah cukup untuk mengejutkan rekan satu timnya. Kendaraan tempur Tang Sekte berhenti setelah didorong ke kota. Mereka menunggu kedatangan bala bantuan. Tidak butuh waktu lama sebelum dua pejuang hitam muncul diam-diam. Kedua pejuang kulit hitam memandang Tang Wulin dengan menyetujui sebelum mereka menghilang ke dalam malam. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Yellow One bertanya pada Purple One. Purple One menjawab, kami akan menunggu hasilnya di sini. Pada saat yang sama, kami juga dapat memeriksa apakah misi kami selesai. Setiap orang dapat beristirahat sebentar di dalam mobil jika Anda lelah. Saya akan berjaga-jaga. Petik 2. Sementara dia sedikit iri dengan kemampuan Tang Wulin, dia juga merasa bersalah. Jika bukan karena upaya tegas Tang Wulin untuk mengubah air pasang, mereka akan menderita kerugian besar kali ini. Apalagi mereka bisa dimusnahkan. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebagai kapten. Tang Wulin berjalan menuju Purple One dan hendak mengatakan sesuatu ketika Purple One menggelengkan kepalanya pada Tang Wulin. Aku baik-baik saja, tidak perlu menghiburku. Aku sangat senang memiliki rekan setim sepertimu. Juga, aku menyadari bahwa kita masih kekurangan di banyak daerah untuk melawan tuan-tuan roh jahat. Aku akan bekerja keras untuk mengkompensasi kekurangan ketika saya kembali ke markas. Petik 2. Tang Wulin memberinya acungan jempol karena ia telah membuktikan dirinya sebagai pejuang. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kegagalan Purple One untuk bereaksi terhadap situasi darurat hari ini. Salah satunya karena itu terjadi secara tiba-tiba, sementara yang lain adalah kurangnya pemahaman tentang tuan-tuan roh jahat. Selain fakta bahwa dia bukan orang yang tenang, dia juga tidak memiliki pengalaman untuk melawan tuan roh jahat. Bab 858, Ajaran Master Pavilion. Namun, semua hal ini tidak memengaruhi kualitasnya yang luar biasa. Melawan tuan-tuan roh jahat adalah perjalanan yang panjang dan sulit.
Penampilan Tang Wulin sedikit mengganggunya. Namun demikian, selama dia tetap menjadi pejuang, dia akan terus meningkatkan dirinya. Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four datang dan berterima kasih pada Tang Wulin. Situasi di pabrik tidak menentu. Tidak ada yang punya niat untuk beristirahat, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini dengan sabar. Mereka menunggu sampai langit hampir cerah ketika dua pejuang kulit hitam kembali dengan berita itu. Tuan-tuan roh jahat di dalam pabrik telah pergi. Keputusan Tang Wulin benar. Para penguasa jiwa jahat telah menggunakan hantu di dalam pabrik. Ada juga sebuah altar di bawah pabrik. Dilihat dari penggunaan altar, para hantu pabrik telah diusir. Banyak jiwa korban dalam serangan teror telah diusir di altar oleh tuan-tuan roh jahat. Setiap orang memiliki hati yang berat setelah menerima informasi. Pada saat yang sama, dua pejuang kulit hitam juga mengumumkan bahwa misi mereka tercapai. Untuk kinerja luar biasa Tang Wulin di seluruh misi, ia dianugerahi setengah dari hadiah misi sementara 4 pejuang lainnya membagi sisanya di antara mereka sendiri. Seseorang tidak bisa menolak hadiah yang diberikan meskipun kerendahan hati seseorang. Ketika para petarung superior telah memutuskan, para petarung peringkat bawah tidak punya pilihan selain untuk patuh. Juga, Purple One dan yang lainnya dengan tulus berpikir bahwa Tang Wulin pantas menerima hadiahnya. Penghargaan misi sudah berlipat 2 untuk memulai. Sekarang setelah memiliki setengah dari itu untuk dirinya sendiri, Tang Wulin jelas menuai hadiah yang lebih dari cukup. Namun, misi itu juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Dia telah melihat kebiadaban pemujaan Roh Kudus. Bahkan dengan kekuatan federasi, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Roh Kudus. Meskipun serangan itu telah terjadi sejak lama, mereka masih tidak dapat menemukan kekuatan utama misi Roh Kudus saat ini. Kali ini, mereka akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk setelah semua masalah, tetapi Tuan Roh Jahat masih berhasil melarikan diri. Memang, akan sulit untuk percaya bahwa mereka tidak menerima bantuan dari luar. Jaringan batin kultus Roh Kudus benar-benar menakutkan. Purple One mengemudikan kendaraan tempur Tang Sekte kembali ke kota Shrek. Setelah dia melaporkan penyelesaian misi dan mengklaim poinnya, seluruh tim dibubarkan. Tang Wulin tidak menerima misi lagi. Sebagai gantinya, dia kembali ke akademi. Dia ingin kembali dan mengambil barang-barangnya sebelum yang lain. Kemudian, dia berencana pergi ke kota Heavendow di mana pamannya berada. Ketika dia telah menyelesaikan misi, dia tahu bahwa asosiasi pandai besi tidak terpengaruh oleh ledakan besar. Ini ternyata merupakan kekayaan besar di tengah kemalangan. Segala sesuatu di dalam Shrek Academy tetap sama. Tang Wulin pergi ke pelataran dalam. Dia melanjutkan ke Seagat Island untuk melaporkan dirinya sendiri. Dia baru saja mencapai Pulau Seagat ketika dia terkejut melihat seseorang menunggu di pantai. Orang itu mengenakan pakaian putih dan tangannya di belakang. Wajah tampannya memiliki dingin yang samar. Ketika dia melihat Tang Wulin datang, dia hampir tidak terganggu. Sebaliknya, dia melambai padanya. Tang Wulin mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya dan mendarat dengan mantap di pantai. Kemudian, dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Penatua Yun. Orang yang sedang menunggu di pantai tidak lain adalah Pavilion Master Shrek Academy saat ini, Atlas Douluo Yunming. Yunming sedikit mengangguk ke arahnya. Ikut aku. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Dewa Laut. Tang Wulin buru-buru mengikutinya. Secara lahiriah, Yunming sepertinya tidak berjalan sangat cepat. Namun, Tang Wulin harus berlari dengan sekuat tenaga hanya untuk mengikutinya. Pulau Seagat tidak sebesar itu. Dalam waktu singkat, Tang Wulin mengikutinya ke Pavilion Dewa Laut. Mereka memasuki Pavilion Dewa Laut, tetapi Yunming tidak berhenti di aula. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Tang Wulin mengikuti di belakangnya dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akrab dengan Pavilion Dewa Laut yang membuatnya sangat ingin tahu tentang tempat itu. Gubuk kayu itu tidak luas dan dibangun bersandar di pohon emas. Itu adalah salah satu tempat paling dihormati di seluruh benua Douluo. Yunming membawa Tang Wulin ke lantai 3 Pavilion Dewa Laut. Mereka pergi ke kamar kosong. Tidak ada furnitur di dalam ruangan, hanya 2 bantal terburu-buru di lantai. Yunming duduk di salah satu yang lebih jauh di dalam ruangan. Dia menunjuk ke bantal di seberangnya. Duduk. Petik 2. Tang Wulin mematuhi dan duduk. Dia merasa kaget sekaligus penasaran. Mungkinkah Penatua Yun menungguku di tepi pantai? Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Yunming tahu tentang kepulangannya.
Dengan basis kultivasi Penatua Yun, dia menganggap bahwa Penatua Yun akan tahu saat dia menginjakkan kaki di kota Shrek. Apakah kamu punya berita tentang Naer? Tanya Yun Ming dengan suaranya yang rendah. Tang Wulin bergidik dalam hati, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak punya berita, apakah itu tentang Naer atau Gu Yue? Yun Ming tiba-tiba berkata, kamu sudah membentuk pusaran kekuatan jiwa. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Dia lalu mengangguk. Meskipun dia tidak bisa memahami peringkat Yun Ming, dia bertanya-tanya tentang kemampuan matanya yang bisa melihat pusaran kekuatan jiwa seseorang hanya dengan melihat orang itu. Seolah-olah tubuhnya bisa dilihat melalui tatapan Yun Ming. Alis Yun Ming sedikit berkerut. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia berbicara setelah beberapa saat, apakah ada masalah? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan guru, vorteks kekuatan jiwa itu normal. Aku sendiri tidak yakin mengapa pusaran kekuatan jiwa terbentuk di pangkatku. Kupikir itu hanya akan muncul sebelum aku mencapai peringkat ke-7. Yun Ming berkata, sebenarnya, pusaran kekuatan jiwa dan pangkat tidak terkait. Ini hanya terkait dengan kepadatan kekuatan jiwa seseorang. Setelah kekuatan jiwa Anda telah mencapai tingkat konsentrasi tertentu, itu akan semakin menyerupai padatan. Namun, tidak ada hal seperti kekuatan jiwa dalam bentuk padat. Oleh karena itu, kekuatan jiwa yang hampir solid akan ada dalam keadaan yang unik, dan itu adalah pusaran. Petik 2. Sederhananya, jika Anda memiliki sirup coklat yang sangat pekat, dan Anda membiarkannya sendiri dalam keadaan alami, itu akan dengan cepat menjadi potongan-potongan. Atau, bayangkan secangkir air hipersalin, kristal akan dengan cepat terbentuk dan menetap di bagian bawah cangkir. Namun, ketika Anda mengaduknya terus-menerus dan mempertahankan pengadukannya, mereka akan tetap dalam keadaan cairnya. Cairan semacam itu dapat mempertahankan kepadatannya yang tinggi dan juga didistribusikan secara merata. Petik 2. Itu sama dengan kekuatan jiwa. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat tertentu, tubuh Anda secara alami akan mengelolanya. Pada saat yang sama, tubuh Anda akan membimbingnya untuk membentuk pusaran. Ini adalah proses alami dari pengembangan kekuatan jiwa hingga kondensasi inti jiwa. Vorteks kekuatan jiwa itu sendiri memiliki daya tarik yang kuat. Ia menarik kekuatan jiwa dalam diri Anda, dan memiliki daya tarik yang sangat kuat pada energi asal dunia luar. Ini dapat membantu Anda memperoleh 2 kali hasil dengan setengah upaya dalam kultivasi Anda. Sangat jarang bagi Anda untuk dapat membentuk pusaran kekuatan jiwa dengan basis budidaya 5 cincin Anda. Saat itu, saya juga membentuk pusaran kekuatan jiwa ketika saya berada di peringkat ke-59. Setelah itu, tingkat kultivasi saya dari peringkat 60 ke peringkat 70 tidak jauh berbeda dari peringkat 50 ke peringkat 60. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Yun Ming, Tang Wulin memiliki pengetahuan yang baru ditemukan tentang pusaran kekuatan jiwa. Juga, dia heran bahwa Master Paviliun Dewa Laut Penatua Yun telah memberikan pengetahuannya kepadanya. Dia membentuk pusaran kekuatan jiwanya di peringkat ke-59. Apakah ini berarti saya akan mengungguli dia dalam aspek ini? Petik 1. Meskipun dia terkejut, Tang Wulin ingat semua yang dikatakan Yun Ming. Ini adalah ajaran seseorang yang dianggap sebagai yang terbaik di bawah langit. Mayoritas penguasa jiwa tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Ketika Yun Ming melihat bahwa Tang Wulin mendengarkan dengan penuh perhatian, dia melanjutkan, mulai sekarang, yang harus Anda lakukan hanyalah mengolah secara konvensional. Dengan pusaran kekuatan jiwa sebagai fondasi Anda, basis kultivasi Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya di Paviliun Dewa Laut. Petik 2. Mengerti. Terima kasih, Penatua Yun, kata Tang Wulin dengan hormat. Yun Ming menatapnya dengan tatapan yang sedikit rumit, saya orang yang sangat emosional. Karena apa yang terjadi pada Naer, itu sebabnya saya tidak menyukai Anda. Tang Wulin tertegun, tetapi dia hanya bisa menanggapi dengan senyum pahit. Mengenai Naer, hatinya juga dipenuhi dengan penyesalan. Yun Ming melanjutkan, ketika saya mempertimbangkan akademi, saya tahu saya seharusnya tidak merasa seperti itu. Kali ini, efek dari pelatihan militer Anda di Pulau Iblis sangat bagus. Saya menerima kabar dari mereka bahwa hasil Anda bahkan melampaui sebagian besar dari seniormu. Petik 2. Tang Wulin tidak menjawab. Apakah dia memujiku?
Yun Ming berhenti seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Namun, sepertinya dia tidak memiliki kesimpulan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu boleh pergi." "Baiklah." Tang Wulin berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah membungkuk pada Yun Ming sekali lagi, dia berbalik dan pergi. Saat dia melihat Tang Wulin surut, Yun Ming menghela nafas dengan lembut dan memijat alisnya. Pintu kecil di sisi ruangan terbuka. Roh Kudus Douluo Yali berjalan keluar dari dalam. Dia bergerak ke belakang Yun Ming dan meremas bahunya dengan ringan. "Kamu masih tidak bisa mengambil keputusan. Anak ini benar-benar luar biasa. Dengan temperamen dan kemampuannya, dia pasti bisa memikul tanggung jawab besar." Yun Ming menggelengkan kepalanya. "Aku masih tidak menyukainya. Kita akan lihat." Yali menghela nafas pelan. "Jangan mendorongnya terlalu jauh." Bab 859, Siaran Grand Teacher. Senyum tipis muncul di wajah Yun Ming. "Aku tidak khawatir tentang itu. Dia bukan hanya salah satu dari Shrek Seven Monsters di Akademi, dia juga seorang pejuang Tang Sek pada saat yang sama. Tindakanku kali ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Akademi. Pikirkan saja itu sebagai menempatkan dia melalui cobaan tambahan. Atur pertemuan untuk memberitahu yang lain bahwa kita akan mempertimbangkan Tang Wulin sebagai calon tetua penghuni Paviliun Dewa Laut. Tetapi, informasi ini tidak boleh menjangkau orang luar, termasuk Tang Wulin sendiri." Petik 2. Dimengerti. Yun Ming berdiri dan memegang tangan istrinya. "Sebenarnya, aku menantikan keajaiban yang mungkin dia ciptakan di masa depan. Masters Dewa Laut sebelumnya harus menanggung siklus kesulitan yang tak terhitung sebelum mereka akhirnya mampu memikul tanggung jawab yang berat." Yali tersenyum. "Aku sangat menyukai anak ini. Aku yakin dia bisa melakukannya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Akademi, seseorang yang melewati semua cobaan di Pulau Iblis memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh penghuni Paviliun Dewa Laut. Jika orang itu berhasil memecahkan rekor juga, maka orang itu akan menjadi Master Paviliun Dewa Laut berikutnya. Hasilnya jelas bagi semua." Petik 2. Yun Ming tersenyum. "Aku punya rencanaku." Tang Wulin keluar dari Paviliun Dewa Laut, tetapi dia masih merasa bingung. Apakah Tuan Paviliun Dewa Laut, Penatua Yun datang menjemputnya di pantai hanya untuk memberinya beberapa tips tentang metode penanaman pusaran kekuatan jiwanya? Dia bisa merasakan bahwa Yun Ming memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi menahan diri. Meskipun demikian, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yun Ming. Bagaimanapun, Penatua Yun tampaknya telah menerimanya sampai taraf tertentu. Ini kabar baik. Tang Wulin kembali ke rumah dan membawa semua yang disimpannya. Kemudian, dia pergi ke rumah kayu di mana Scarlet Dragon Douluo Zuoxi tinggal. Grand Teacher, Zuoxi berjemur di halaman. Ketika seseorang telah mencapai basis kultivasi seseorang, tidak ada lagi kebutuhan untuk berkultivasi sepanjang waktu. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk memahami dunia. Pencerahan instan adalah wawasan yang dibutuhkan untuk terobosan. Ketika Zuoxi melihatnya, dia tidak sedikit pun terkejut. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda bertemu dengan Master Paviliun?" Tang Wulin menjawab dengan rasa ingin tahu, "Kamu tahu?" Zuoxi berkata sambil tersenyum. "Wajar kalau dia menemukanmu. Datang dan duduklah di samping kakekmu," katanya sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Tang Wulin pergi ke samping Zuoxi dan duduk. Zuoxi berkata, "Ceritakan tentang pengalamanmu selama perjalanan ini." Setelah dia selesai, dia memejamkan matanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan Tang Wulin dari kakeknya. Dia kemudian menceritakan pertemuan yang dia lakukan bersama rekan-rekannya. Dari kejadian di kereta ekspres jiwa yang melawan para penguasa jiwa jahat yang kuat hingga kedatangan mereka di kota Nordsea dan pengalaman mengerikan mereka di Pulau Iblis, ia menceritakan keseluruhan cerita secara terperinci. Satu-satunya hal yang ia tinggalkan adalah misi pejuang Tang Sekte di mana ia berpartisipasi setelah pelatihan militernya. Zuoxi mendengarkannya dengan mata terpejam. Dia hanya membuka matanya setelah Tang Wulin menyelesaikan narasinya. Zuoxi menghela nafas pelan dan berkata, "Kedamaian di benua tampaknya akan segera berakhir. Generasi saya sudah tua, tanggung jawab untuk mengubah dan melindungi benua terletak di pundak muda generasi Anda." Tang Wulin menatapnya dengan kaget. "Grand Teacher, apakah ini benar-benar serius?" Zuoxi merendahkan suaranya dan berkata, "Ini lebih serius daripada yang Anda bayangkan. Ada beberapa masalah di antara para petinggi federasi. Beberapa dari mereka secara terbuka bertarung sendiri di dalam federasi. Di permukaan, federasi masih tenang dan damai, tetapi sebenarnya,
pertikaian itu cukup serius. Insiden Heaven Dow City kali ini adalah hasil dari pertikaian tersebut. Sebagai anggota Kongres Federasi, Mowu adalah calon penggantinya, tetapi ia meninggal dalam serangan mendadak Roh Kudus. Hal ini meningkatkan konflik lebih lanjut di antara anggota Kongres. Meskipun kita tidak dapat memastikan anggota Kongres mana yang berafiliasi dengan kultus Roh Kudus, tidak ada keraguan bahwa ada orang dalam di antara anggota Kongres yang melindungi mereka. Roh pemujaan dapat bersembunyi sementara Federasi tidak berdaya untuk bertindak melawan sekte penguasa jiwa jahat. Petik 2. Sepertinya kita akan mengalami masa-masa sulit segera. Federasi bukan satu-satunya yang menghadapi masalah. Aku pernah mendengar bahwa ada juga konflik batin di Spirit Pagoda. Bahkan di sisi Star Luo Empire, pemberontakan kerangka hijau tampak telah menerima beberapa bentuk dukungan. Perang mereka dengan pejabat Star Luo Empire meningkat. Tampaknya seluruh Dou Luo Star sedang mengalami masa-masa sulit. Petik 2. Otak Tang Wulin sedang berpikir keras tentang hal itu. Namun, dia sama bingungnya seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang siswa belaka dari Akademi Shrek. Dia tidak terlalu akrab dengan situasi benua itu. Dia bekerja sangat keras dan berfokus terutama pada kultivasinya. Zuosi berkata, tidak perlu bagi Anda untuk menyusahkan diri dengan masalah ini. Setidaknya Anda harus menunggu setelah lulus dari pengadilan sebelum Anda terlibat dalam semua ini. Tapi, Anda harus ingat, karena pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi ini, tidak mungkin kamu bisa menghindari tanggung jawab ini. Akademi Shrek selalu netral, tapi itu selama masa damai. Begitu ada ancaman yang dapat menyebabkan pergolakan di benua dan membahayakan kehidupan orang-orang biasa, Akademi akan mengambil tindakan pencegahan. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan? Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Tanpa ragu, warisan Shrek Academy selama puluhan ribu tahun telah berurat berakar di benua Dou Luo. Lulusan akademi yang berprestasi di mana-mana memegang berbagai posisi berpengaruh di benua itu. Begitu akademi melakukan panggilan dengan suara keras, kekuatan yang akan dikumpulkannya sangat hebat. Zuosi mengangkat tangan dan menekan bahu Tang Wulin. Di masa depan, tekanan yang akan kamu alami hanya akan meningkat. Kamu kemudian akan benar-benar memahami manfaat yang kamu dapatkan dari perjalananmu ke Pulau Iblis. Aku hanya berharap bahwa semakin besar tekanan, semakin besar motivasi kamu akan ayo. Ceritakan padaku tentang masalah yang kamu hadapi saat kamu berkultivasi termasuk Golden Dragon Nine Morphes. Petik 2. Tang Wulin tinggal di rumah kayu Zuosi sampai malam tiba. Setelah instruksi Zuosi, dia mengatasi semua masalah yang muncul baru-baru ini. Dia tinggal di Pulau Sigat malam itu. Dia tinggal di rumah kayu yang ditinggalkan Gu Yue. Dia duduk di tepi tempat tidur dan memandangi cahaya bulan yang jernih dan terang di luar jendela. Wajah cantiknya muncul di benaknya. Dia sepertinya merasakan kehadirannya. Skala naga perak di dadanya memantulkan cahaya bulan yang lembut. Dia tidak bisa tidur pada malam hari. Keesokan harinya, Tang Wulin meninggalkan akademi pagi-pagi sekali. Dia telah mengatakan kepada Zuosi bahwa dia akan berada di kota Heaven Dow selama sebulan. Dia akan pergi ke sana dan belajar untuk menempa dari pengrajin suci, Zhenhua. Level penempaannya telah mencapai hambatan penting saat ini. Begitu dia bisa mencapai penyempurnaan jiwa, dia akan memasuki dunia baru di bidang penempaan. Sebagai pandai besi peringkat ke-6 termuda di dunia penempaan saat ini, begitu ia mencapai terobosan, ia akan memiliki kemungkinan tak terbatas dalam hal penempaan. Setelah keluar dari akademi, Tang Wulin tidak pergi ke stasiun kereta ekspres jiwa untuk naik kereta jiwa. Dia benar-benar takut dengan kereta jiwa sekarang, terutama rute antara Shrek City dan Heaven Dow City. Dia telah kehilangan hitungan insiden yang dia temui di rute ini sendirian. Demi keselamatan penumpang dan dirinya sendiri, ia memutuskan bahwa lebih baik tidak naik kereta jiwa. Dia tiba di Battle Soul Hall of Tang Sek. Tang Wulin melanjutkan untuk menebus kendaraan tempur Tang Sek dengan poinnya. Setelah pengalaman sebelumnya mengendarai kendaraan tempur, Tang Wulin menyukai moda transportasi ini. Selain kecepatan tinggi, itu sangat stabil. Satu-satunya kekurangan adalah tidak memiliki fitur khusus. Meski begitu, perlengkapan pada kendaraan jauh melampaui mobil biasa lainnya. Adapun mesyanya, dia sudah mengambilnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu untuk ditingkatkan. Bagaimanapun juga, teknik dan mobil berbeda. Federasi memiliki peraturan ketat tentang mesya, terutama selama keadaan darurat. Tang Wulin memiliki banyak poin tempur.
Dia masih memiliki keseimbangan besar setelah menebus kendaraan tempur Tangsek. Dia menyimpan kendaraan tempur di ring penyimpanannya dan hanya melepaskannya setelah dia keluar dari pintu. Tidak seperti kendaraan tempur yang dia kendarai di hari lain, dia telah menebus satu dengan 3 baris kursi. Itu adalah kendaraan tempur Tangsek yang dapat mengangkut 8 penumpang dengan kapasitas maksimum. Kecepatannya tidak secepat yang sebelumnya, tetapi memiliki kemampuan lintas negara yang lebih baik. Ada 7 anggota di antara Shrek 7 Monsters. Kursi tambahan secara alami disimpan untuknya. Bab 860, menekan gangguan dengan kebijaksanaan. Dia mengendarai mobil dan melanjutkan perjalanan. Sistem kamuflase pada kendaraan tempur Tangsek diaktifkan. Permukaan kendaraan ditutupi oleh lapisan cat biru tua. Di bawah cahaya redup, tampak hitam. Itu menunjukkan kilau mirip safir di bawah matahari, dan diekstraksi dari mineral. Warnanya dikenal sebagai biru kavansite. Itu tahan korosi, dan penerapannya memperkuat logam. Beberapa Mesya juga memilih bahan-bahan ini sebagai cat penutup mereka. Tang Wulin mengendarai kendaraan tempur Tangsek dan pergi di jalan raya dengan kecepatan kilat. Dia menuju ke Heaven Dow City. Perasaan antara mengendarai kendaraan dan mengendarai mobil berbeda. Tang Wulin memperhatikan bahwa kendaraan tempur Tangsek sangat stabil dan mudah dikendalikan. Dia bisa dengan mudah mencapai kondisi menyatu dengan kendaraan. Meskipun berjalan dengan kecepatan tinggi, itu masih stabil. Hanya dalam 2 jam, landmark Heaven Dow City sudah bisa dilihat dari jauh. Tidak diketahui apakah Battle Soul Hall telah menangkap tuan-tuan roh jahat dari kultus Roh Kudus. Insiden di pabrik yang ditinggalkan itu masih sangat membebani hati Tang Wulin. Semakin dia memahami kultus Roh Kudus, semakin dia menyadari betapa mengancam mereka terhadap masyarakat dan federasi pada umumnya. Para penjahat itu harus ditangani sesegera mungkin. Tang Wulin keluar dari jalan raya dan melaju ke jalan utama menuju Heaven Dow City. Situasinya hampir mirip dengan hari sebelum kemarin. Masih ada banyak korban di kedua sisi jalan. Namun, mereka dirawat oleh agen resmi, dan jumlahnya berkurang. Dia berpendapat bahwa pekerjaan rekonstruksi akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, kerusakan yang dilakukan cukup luas. Tidak dapat dihindari bahwa federasi memendam permusuhan terhadap kultus Roh Kudus. Saat ia memikirkan hal ini, Tang Wulin telah pergi ke pusat kota. Ada ketertiban di kota karena mobil-mobil polisi lazim ditemukan. Jika mobil polisi benar-benar efektif, tidak akan ada serangan mendadak. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, orang-orang kota akan merasa nyaman. Asosiasi Pandai Besi Heaven Dow City tetap sebagai markas Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin mengendarai mobilnya di dekat gedung dan berhenti setelah dia berbelok ke gang. Dia turun dari kendaraan dan menyimpannya di cincin penyimpanannya dan berjalan menuju Asosiasi Pandai Besi. Dia berhasil sampai ke pintu sebelum dia berhenti di jalurnya. Bukannya dia tidak ingin masuk, tetapi pintu masuk utama Asosiasi Pandai Besi penuh sesak seperti kaleng sarden. Serahkan para pembunuh. Serahkan para pembunuh. Setidaknya ada 1000 orang menghalangi pintu masuk ke Asosiasi Pandai Besi saat mereka berteriak dengan marah. Orang-orang yang lebih gelisah bahkan mengambil batu dan mulai melemparkannya ke Asosiasi Pandai Besi. Sebuah pita kuning ditarik melewati pintu-pintu asosiasi. Ada polisi yang ditempatkan di belakang kaset kuning yang berusaha menjaga ketertiban. Sangat jelas bahwa mereka akan segera kewalahan oleh kerumunan yang hiruk-pikuk. Tang Wulin kaget dengan adegan itu. Dia menarik seorang pria di pinggir ke samping dan diberitahu oleh pria itu bahwa Asosiasi Pandai Besi dalam kesulitan besar. Menurut layar pengawasan, sebelum serangan mendadak pada Heaven Dow City terjadi, setidaknya selusin teroris yang meledakkan amunisi jiwa tetap terakhir terlihat menuju ke Asosiasi Pandai Besi. Untuk kota besar seperti Heaven Dow City, kamera pengintai jiwa praktis memantau semua jalan utama. Itu sebabnya para teroris tertangkap kamera. Meskipun tidak ada bukti bahwa Asosiasi Pandai Besi terkait dengan kultus Roh Kudus, rekaman itu dibocorkan oleh seseorang yang memiliki agenda. Warga kesal kota Langit Dow telah menemukan kambing hitam dan datang ke Asosiasi Pandai Besi. Markas Asosiasi Pandai Besi telah dikepung selama beberapa hari. Pintu utama tertutup rapat saat ini. Tidak ada pertanyaan bahwa insiden itu telah memberikan pukulan besar terhadap reputasi Asosiasi Pandai Besi. Alis Tang Wulin terjalin erat. Dia benar-benar mempercayai tuan pamannya.
Bagaimana asosiasi pandai besi mungkin memiliki hubungan dengan tuan-tuan roh jahat? Selain itu, bagaimana rekaman pengawasan dapat dengan mudah diakses oleh publik? Paling tidak, itu seharusnya tidak diumumkan kepada publik sebelum investigasi selesai. Ketika dia menganalisis situasi dengan tenang, jelas bahwa seseorang memiliki niat untuk menjebak asosiasi pandai besi. Tang Wulin masih dapat dengan jelas mengingat pembunuhan tuan pamannya. Tanpa ragu, pembunuhan itu terkait dengan kultus Roh Kudus. Sebagai satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu, tuan pamannya adalah duri di pihak mereka karena ia tidak mau menerima instruksi dari pemujaan Roh Kudus. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk membuangnya. Mayoritas warga didorong oleh emosi mereka, terutama mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan emosi mereka. Itu benar terutama ketika gedung administrasi kota Heaven Dow diledakkan. Hampir semua pejabat administrasi kota berpangkat tinggi meninggal. Pejabat baru yang tidak berpengalaman itu melakukan kesalahan ketika mereka mencoba menangani insiden itu. Siapa yang akan berada dalam posisi untuk membela asosiasi pandai besi? Dalam keadaan seperti itulah tekanan pada asosiasi pandai besi tumbuh. Apa yang harus dia lakukan? Tatapan Tang Wulin mencerminkan ia tenggelam dalam pikirannya. Karena dia mengetahui masalahnya, dia harus memikirkan cara untuk membantu tuan pamannya. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki asosiasi pandai besi. Sebaliknya, dia pergi ke sudut yang tidak mencolok dan mengamati dengan diam-diam. Mungkin ada 1000 warga berkumpul di sini, dan emosi mereka memuncak saat mereka tinggal di sekitarnya. Mereka sudah di sini selama berhari-hari menciptakan adegan seperti itu. Sebagian besar jendela kaca di samping gedung asosiasi pandai besi hancur. Apa tujuan mereka membuat heboh seperti itu? Jika seseorang ingin menangani suatu insiden, pertama-tama ia harus menganalisisnya dengan tenang. Inilah yang diajarkan Old Demon Slot pada Tang Wulin. Gagasannya adalah, orang-orang paling cerdas di dunia adalah yang paling malas karena hanya orang-orang malas yang akan memikirkan cara-cara untuk menghemat waktu dan usaha. Jika seseorang melakukan hal-hal sembrono ketika dihadapkan pada suatu situasi, ia hanya akan membuang-buang waktu dan usaha. Hanya dengan berfokus pada target dan meraih kemenangan dalam satu gerakan, seseorang dapat menghemat waktu dan energi. Hanya dengan demikian seseorang akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain, misalnya tidur. Tang Wulin tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Old Demon Slot. Meskipun demikian, ia belajar banyak darinya tentang cara melakukan sesuatu. Sebelumnya, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa masuk untuk mencari paman tuannya dan bertanya tentang situasi asosiasi pandai besi saat ini. Namun, dia jauh lebih tenang sekarang daripada sebelumnya. Dia tetap di sudut tersembunyi dan mengamati setiap warga yang hadir menyebabkan kekacauan. Dengan basis kultivasi spiritual ranah spirit abyss, ia dapat dengan mudah memeriksa seseorang secara detail. Hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan apakah ada penguasa jiwa di tengah kerumunan. Tidak ada guru jiwa tunggal yang dapat ditemukan di antara para pembuat onar. Mereka semua adalah orang biasa. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, ia melanjutkan pengawasannya. Setelah beberapa saat, Tang Wulin memperhatikan bahwa ada beberapa pemimpin di antara warga yang membuat keributan. Setiap kali warga yang berteriak mengambil nafas, para pemimpin akan menyuarakan protes mereka dan memicu gelombang keributan baru. Ada 16 dari mereka. Mereka mendistribusikan diri ke seluruh wilayah yang dihuni oleh kelompok beribu-ribu. Tang Wulin juga memperhatikan bahwa orang-orang ini mengenakan komunikator mikro canggih di telinga mereka. Tang Wulin cukup akrab dengan nilai alat ini. Itu bukan sesuatu yang orang biasa mampu atau ingin membeli. Ketika dia menyimpulkan temuannya, itu tidak berarti apa-apa ketika dilihat secara individual, tetapi secara kolektif, sejumlah hal dapat dibuktikan. Tang Wulin tidak membutuhkan bukti terperinci. Dia berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju area yang lebih gelap di jalan. Serahkan para pembunuh. Hukum asosiasi pandai besi. Teriak warga di bagian atas suara mereka. Bawa Presiden Asosiasi Pandai Besi di sini untuk memberi kita penjelasan. Anggota Asosiasi Pandai Besi harus dikirim ke guilotin. Kalian sekumpulan master roh jahat seharusnya mati. Teriakan kutukan menandakan udara. Tiba-tiba, sesosok-sosok masuk ke kerumunan secepat kilat. Dia muncul dalam sekejap. Energi tak berbentuk dikeluarkan dari tubuhnya. Dimanapun dia lewat, kerumunan itu didorong ke samping.
jubah kuning dan topeng kuning. Dia mengenakan lencana tempur kuning Sekte Tang di dadanya. Dia mengangkat tangan dan meraih seseorang dari kerumunan yang menyerukan keadilan untuk dilayani kepada para pembunuh. Tak lama setelah itu, tanpa menunggu orang banyak bereaksi, dia tiba-tiba berteriak, "Tidak ada tempat di mana Anda bisa lari." Lingkaran cincin jiwa bersinar terang di tubuhnya. Total ada 8 dering, 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Aura yang sangat mendominasi meletus dari tubuhnya. Tanaman merambat ke biru-biruan raksasa yang muncul seperti naga besar ditembakkan dengan peluit. Mereka menembak ke langit pada awalnya, lalu mereka terjun ke kerumunan. Mereka membungkus diri dengan kuat di sekitar target mereka yang telah mereka kunci sebelumnya. 1000 orang aneh itu menjerit histeris karena kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan. Olah pertempuran jiwa Tang Sekte menangkap penguasa roh jahat dari pemujaan Roh Kudus. Tidak perlu khawatir. Kekuatan spiritual yang menakjubkan dari Golden Dragon Roar terkandung dalam suara Tang Wulin. Dia berhasil menekan teriakan kaget dari kerumunan dalam waktu singkat. Polisi di belakang pita kuning itu berlari cepat ke arahnya. Ketika mereka melihat pakaian Tang Wulin, lencana petarung di dadanya, dan jiwa berdering di tubuhnya, mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka dan tidak melangkah lebih jauh.